Shalom rekan-rekan dewasa muda yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah online Persekutuan Dewasa Muda. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan atas segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan kita, Allah yang senantiasa terus menyatakan kasih dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Mari bersama malam hari ini kita puji Tuhan. Kita nyatakan sungguh Dia adalah Allah sumber kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga malam hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama mengikuti akan ibadah online Persekutuan Dewasa Muda. Kami menyerahkan akan seluruh rangkaian acara kami malam hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar semuanya jadi seturut kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan setiap kerjaan kuasa kegelapan Tuhan yang coba mengagalkan segala rancangan Tuhan atas kehidupan kami. Mengganggu akan jalannya rangkaian acara ibadah Persekutuan Dewasa Muda malam hari ini sesuai dengan hak iman otoritas yang Engkau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami menyerahkan akan jalannya ibadah PDM malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan, shalom. Iya, saya juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Yang baru pertama kali gabung yaitu Saudara Agung beserta istri ya, saat ini istrinya lagi keluar. Setelah itu Fanny Lim ya, Fanny Lim. Saudara-saudara, mungkin karena ibadah ini kita bisa berfellowship, kalau tidak berhalangan sekali, sebaiknya kameranya dinyalakan ya, gitu. Karena memang tujuannya kita berfellowship. Seperti begini saya bisa melihat yang dari jauh, iya, siap komandan. Ya, Pak Roni Burunguju ya, puji Tuhan. Ya, bersama-sama kita saat ini, nyala ulang gitu ya. Bagi yang kameranya belum nyala, bisa dinyalakan sehingga kita enak bisa berfellowship bersama-sama. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus memberkati. Jadi tema pada saat malam hari ini, sebetulnya ini banyak request juga sih ya, gitu. Jadi terjadilah ini satu tema ini, gitu. Rupanya ada sesuatu yang mengilhami sehingga ada banyak request dan memang ini adalah suatu pergumulan yang pelik, baik khususnya dalam kehidupan berumah tangga ya, baik juga secara kita bersosialisasi sebagai makhluk sosial di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, temanya adalah danger area. Ya, danger area. Mari kita baca, saya bantu di slide ini. Kita baca Efesus 4 ayat 27. Kita bisa baca sama-sama. Mari saudara kita baca. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, ini ayat singkat padat jelas. Saudara boleh lupa Efesus 4 ayat 27-nya. Tetapi saudara jangan pernah lupa bunyinya. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Dari pagi bangun tidur sampai malam mau tidur, ingat ayat ini. Ya, Paulus berkata kepada jemaat Efesus, jangan beri kesempatan kepada iblis. Iya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan, mungkin ada yang ngalami, ada yang tidak ngalami ya. Jika kita menempuh suatu perjalanan, itu pas di saat kita menemukan ada tulisan danger area gitu ya, atau mungkin dalam bahasa Indonesia lah itu ya, area ini berbahaya gitu ya, jangan lewati lokasi ini. Nah, tentunya kita tidak akan terus ya, pasti kita akan putar balik dan kita akan berusaha memilih jalan yang lain karena kita tahu itu adalah jalan yang berbahaya. Kita nggak bisa terus, kita pilih putar balik dan kita akan memilih menempuh jalan yang lain. Ya, itu secara umum ya. Jadi menjadi suatu pertanyaan, kapan danger area itu terjadi dalam kehidupan? Ya, kapan danger area itu bisa terjadi dalam kehidupan, yaitu kehidupan nyata dalam kehidupan kita. Di saat kasih kita bermasalah, baik kasih kepada Tuhan maupun terhadap sesama. Ya, jadi saudara, area yang berbahaya dalam perjalanan hidup kita adalah di saat kasih kita bermasalah. Iya, baik secara vertikal maupun juga secara horizontal. Iya, vertikal yaitu kasih kita kepada Tuhan maupun juga terhadap sesama. Iya, mungkin host bisa bantu mute ya.
Nah, jadi pertanyaan sekarang, siapa yang membuat kasih atau yang seringkali bahasa umumnya dikenal itu adalah cinta? Iya. Siapa yang membuat kasih atau cinta kita itu bermasalah dalam kehidupan sehari-hari? Kalau saya pasang gambar ini pasti saudara tahu. Ya, kan nggak ada anak-anak ini ya. Jangan dikasih lihat anak-anak ini, malam nggak bisa tidur dia. Iya. Siapa yang membuat kasih cinta kita bermasalah? Yang jelas pertama adalah iblis. Ya, saya buktikan di dalam Lukas 4:13, setelah iblis mencobai Yesus aja saudara, ya dicobai, dan setelah dicobai dikatakan iblis mundur. Tetapi bukan hanya mundur terus-menerus, tetapi dikatakan iblis menunggu saat yang baik. Iblis menunggu saat yang tepat di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya dan saudara, kapan ada celah, di situ dia akan menerjang masuk dan dia akan mengobrak-abrik hidup kita. Iya. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita semua, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kenapa? Karena iblis itu selalu berjaga-jaga. Wahyu 12 ayat 12 berkata, ia tahu bahwa waktunya udah sangat singkat. Sehingga dia bekerja, dia lembur ya. Dia lembur, dia bekerja begitu rupa untuk betul-betul menyeret kehidupan manusia itu kepada kebinasaan. Dan dia selalu menunggu saat yang baik. Nah, saudara, di saat ada saat yang baik, begitu kita lengah, disitulah dia masuk. Ya, yang pertama, siapa yang membuat kasih atau cinta kita bermasalah? Ya, itu adalah iblis. Yang kedua adalah diri sendiri. Kenapa, saudara? Karena mau. Kita sebagai orang percaya, kita udah tahu tipu muslihat iblis. Kita udah tahu bahwa iblis itu licik, ya kan gitu. Nah, kita mau untuk melakukan kehendak iblis, bukan kehendak Tuhan. Ya. Padahal dalam keseharian kita sebagai orang percaya, seharusnya kita lebih memilih melakukan kehendak Tuhan. Tapi kenyataannya, yang membuat cinta atau kasih kita bermasalah dalam menjalani kehidupan, tadi kita udah tahu yang pertama adalah iblis ya. Karena iblis itu selalu menunggu saat yang baik, saat yang tepat. Itu sebabnya jangan pernah kita membuka celah dalam perjalanan kehidupan kita. Dari pagi sampai malam mau tidur, jangan sedikit pun buka celah. Iblis seringkali saudara bekerja lewat pikiran dan perasaan kita, sehingga menghasilkan suatu tindakan. Ya. Sebabnya malam hari ini, Efesus 4:27-nya kita bisa lupa, tapi jangan pernah lupa bunyi ayatnya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Yang berikutnya, siapa yang membuat kasih atau cinta kita bermasalah? Diri sendiri. Yaitu kita mau melakukan kehendak iblis, bukan kehendak Tuhan. Padahal harusnya kehendak Tuhanlah yang dalam kehidupan kita lakukan. Kalau kehendak Tuhan, kasih pasti menjadi hukum yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Iya. Makanya dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia. Iya. Mungkin bagi saudara, kasih seringkali saudara dengar, tapi ini memang adalah kunci dari segala sesuatu atau dari segala aspek kehidupan kita. Nah, saudara, iblis tidak suka. Iya. Iblis tidak suka dengan situasi gambar yang seperti ini. Iblis tidak suka dengan satu kata yang terdiri dari 5 huruf, yaitu kasih. K-A-S-I-H. Ya. Kenapa? Kasih membuat manusia bersatu. Kasih membuat manusia hidup itu limpah dengan damai sejahtera. Dan kasih itu akan membuat manusia terus hidup bersama dengan Tuhan. Nah, itu iblis yang nggak suka. Baik itu relationship kita terhadap sesama, relationship persahabatan, ya, persaudaraan, suami istri, ya, sebagai pasangan, iblis nggak suka dengan persatuan yang didasari dengan kasih. Itulah yang iblis selalu menunggu saat yang tepat untuk bisa mengobrak-abrik kehidupan kita, relationship kita, baik itu di kalangan kita sebagai sesama teman dalam satu pelayanan, dalam satu gereja, di dalam satu kantor, di dalam persahabatan. Iblis nggak suka hal itu. Di saat ada celah, nah itulah yang seringkali iblis gebrak dan iblis obrak-abrik kalau kita yang membuka celah. Makanya kenapa bisa terjadi? Kalau kita yang membuka celah berarti kita mau. Ya, kita sendiri yang mau. Nah, kenapa? Kita sebagai orang percaya, kita selalu diperlengkapi dengan firman. Kita tahu kelicikan iblis, strategi-strateginya kita tahu. Dengan demikian, jangan pernah kita membuka celah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, strategi yang paling berhasil, strategi iblis yang paling berhasil dalam hidup manusia itu adalah iblis berusaha membelenggu, menutup hati manusia, sehingga kasih manusia itu bermasalah. Iya.
Saudara lihat ini gambar ya, gambar pintu hati ditutup, dikunci rapat. Ya, kalau hati sudah bermasalah seperti ini, saudara, kehidupan akan bermasalah. Baik itu secara vertikal maupun juga secara horizontal. Baik itu dalam masalah pertemanan, persahabatan, baik itu hubungan keluarga, baik itu hubungan pelayanan, baik itu hubungan suami istri, itu pasti akan bermasalah. Kita pahami dulu, ya, kita mengingat dulu ada 4 kasih. Alkitab mencatat ada 4 kasih sesuai bahasa aslinya, bahasa Yunani ya. Kalau bahasa Indonesia kasih adalah kasih. Yang pertama adalah kasih agape. Saya mengingatkan kembali, kasih agape itu apa sih? Kasih yang rela mengorbankan dirinya bagi orang yang dicintai, bagi orang yang dikasihi, rela berkorban. Nilai pengorbanannya, ya, nilai kasihnya itu ada di dalam pengorbanannya, ya. Di dalamnya ada suatu pengorbanan yang luar biasa. Dan hal itu Tuhan sudah memberikan teladan, yaitu Yesus mengasihi jemaatnya, kita semua dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib, rela mengorbankan dirinya. Kasih agape itu adalah kasih tanpa pamrih, ya, kasih yang tidak mengharapkan imbalan, gitu ya. Kasih yang betul-betul setulusnya sampai di dalamnya ada nilai pengorbanan. Kapan kita bisa mengetahui atau memahami apakah saya sudah mengasihi sahabat saya, apakah saya sudah mengasihi suami saya, apakah saya sudah mengasihi anak saya? Apakah memang dalam keseharian ada nilai-nilai pengorbanan yang kita lakukan untuk orang-orang yang kita katakan kita mengasihi dia? Nah, itu gampang sekali alat kontrolnya ya. Yang berikutnya yang kedua adalah kasih filia. Kasih filia itu kasih persahabatan. Seperti di antara kita ya, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, itu kasih persahabatan, persaudaraan. Berikutnya adalah storge, kasih yang timbul karena adanya ikat kekeluargaan, hubungan orang tua dengan anak, anak mantu dengan mertua dan sebagainya. Itu storge. Berikutnya adalah eros, kasih yang bersumber dari daya tarik seksual, kasih lawan jenis. Ya, saya nggak berbicara daya tarik seksual ini yang LGBT ya, karena firman Tuhan nggak membenarkan, tetapi yang lawan jenis, ya, antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ya, 4 kasih ini. Nah, saudara, kasih yang selalu ditekankan oleh Tuhan itu adalah kasih agape. Kasih agape. Kalau kita membaca Alkitab dalam bahasa aslinya, khususnya dalam Perjanjian Baru, itu terjemahannya adalah kebanyakan agapao, agape. Ya, kalau bahasa Indonesia hanya kasih. Ya, apa itu? Kasih tanpa syarat, kasih yang rela berkorban, selalu memberi. Kasih yang tidak menunggu respon. Dia nggak baik, saya tetap baik. Iya. Dia tidak anggap saya akan tetap mengasihi dia. Nah, itulah kasih agape. Jadi bukan karena kasih secara simbiosis mutualisme, itu nggak bisa dikatakan kasih ya. Saya udah bahas hari Minggu, 2 minggu yang lalu ya. Seringkali dalam kehidupan ini adalah simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Interaksi yang saling menguntungkan. Di antaranya adalah kalau dia baik, kamu baik, maka saya baik. Ya, itu seringkali Pak Gembala istilahkan lalampa dibalas dengan panada gitu ya. Jadi kalau kamu baik, maka saya baik. Karena dia perhatian sama saya, maka saya juga akan perhatian. Tapi coba kalau dia nggak perhatian, bisakah saya tetap memperhatikan dia? Di saat dia jahat, di saat dia tidak baik dengan saya, bisakah saya masih tetap juga mengasihi dia? Sedalam-dalamnya. Bukan karena sesuatu dan lain hal. Bukan karena faktor simbiosis mutualisme. Dia tidak baik, maka saya pun juga bisa melakukannya. Itulah simbiosis mutualisme. Dia perhitungan, maka saya pun juga lebih perhitungan. Nah, di dalam kehidupan keseharian, kita jujur ya, kalau dasarnya bukan karena firman, kita ini manusia penuh hidup dengan daging gitu ya. Seringkali kedagingan kita, nah itu yang dikatakan iblis menunggu saat yang baik. Iblis selalu bakorek telinga kita. Iyo, dia tuh nggak baik itu. Dia hanya baik dengan kamu kalau ada maunya itu. Oh, ada maksud ini dia, makanya kenapa dia kasih kamu sesuatu ini. Itu iblis punya pekerjaan, saudara. Dia menunggu saat yang tepat. Iya. Melalui pikiran dan perasaan kita. Kasih yang diharapkan itu adalah kasih agape. Firman Tuhan berkata, kalau simbiosis mutualisme, firman Tuhan berkata dalam Lukas 6 ayat 33 dikatakan, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Dalam Matius, apakah upahmu? Orang-orang berdosa pun bisa berbuat demikian. Saudara, orang-orang di luar Tuhan bisa melakukan hal ini. Dia bisa baik karena kita baik. Ya. Makanya firman Tuhan berkata, selalu menekankan kasih di sini adalah agape. Kasih yang rela berkorban. Ya.
relationship. Relationship di antara kita yang Tuhan harapkan adalah relationship yang dasarnya adalah kasih agape. Ya, bukan simbiosis mutualisme. Seperti yang dikatakan di dalam Kolose 3:14 dikatakan demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah. Kenakan itu sebagaimana saudara yang hadir dalam ruang Zoom saat ini, nggak ada yang telanjang ya. Kita semua mengenakan baju. Ada yang pakai kaos ya kan. Bahkan mungkin ada yang tidak mandi dari tadi sore gitu. Mungkin paginya mandi, sore nggak mandi gitu ya. Ada yang senyum-senyum ini. Tapi yang jelas aman. Ya, saudara selalu mengenakan pakaian. Ya, dikenakan, dipakai. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Ya, sebagai pengikat yang mempersatukan. Ingat kata berikutnya, dan menyempurnakan. Berarti ini adalah proses. Ya, iblis nggak suka persatuan. Ya, kasih agape itu adalah suatu proses, saudara. Nah, jadi dengan demikian, agape harus menjadi gaya hidup dalam kehidupan keseharian kita. Di rumah dengan di luar, gaya hidup kita sama. Dasarnya adalah agape. Iya. Kalau berbicara mengenai agape, saudara, kita semua masih belajar. Biar kami pun juga tim pengembalaan masih belajar. Biar sudah mungkin sebagai hamba Tuhan full time atau pendeta istilah umumnya, kami masih belajar untuk agape. Kita semua sebagai orang percaya, sama, kuncinya belajar adalah firman Tuhan. Dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Ya, agape kita belajar kepada pribadi Yesus. Saudara, agape ini adalah 5 huruf yang mudah diucapkan. Tapi memang kita jujur secara daging tidak mudah untuk dilakukan. Tapi kalau kita pribadi yang selalu mau belajar, kita cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan itu kan orang yang mau melakukan perintah-perintahnya. Yang dikatakan dalam 1 Yohanes kan. Nah, orang yang melakukan perintahnya, perintah Tuhan itu kasih itu adalah agape. Ya, bukan hanya eros, bukan hanya filia, bukan hanya storge. Jadi kita semua ini 4 kasih yang ada dalam hidup kita, ini harus kita fungsikan. Gitu ya. Selain filia, persahabatan, kalau cuma filia saja, nah itu nanti akan simbiosis mutualisme. Di saat dia nggak baik, saya nggak baik. Gitu. Di saat dia bikin jengkel, ngapain saya baik dengan dia? Tuhan nggak pernah menekankan tentang kasih yang hanya seperti itu, tetapi yang Tuhan tekankan adalah agape. Maka Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Ya, karena aku ini lemah lembut. Dikatakan juga dalam 1 Yohanes, Allah adalah kasih, dia adalah sumber kasih, dia adalah agape. Gitu ya, saya nggak berlama-lama di sini. Nah, saya tayangkan gambar ini. Ya, kalau saya tayangkan gambar ini, pasti saudara tahu ini gambar apa. Iya, sudah pernah nonton? Ada yang senyum-senyum ya. Ya, ini lagi rame beberapa waktu yang lalu. Sampai kalau saya melihat sepintas, saya nggak ngikuti saudara, tapi saya pernah dapat apa itu ya? Apa istilahnya itu? Hanya cuplikan-cuplikannya itu gitu ya. Bahkan yang lucu ada yang berkata, kasih tahu sama saya pada saat itu, Kak, udah pernah nonton ini layang-layang putus gitu? Oh, saya hanya dengar saja, saya bilang gitu. Terus habis itu bukan apa ya, saya nggak anti, tapi nggak cukup banyak waktu, saudara. Saya itu jarang sekali lihat televisi ya gitu. Bukan anti, tapi waktunya itu nggak memungkinkan gitu ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan dikatakan, ini yang sudah menikah berkata kepada yang belum menikah, kamu jangan nonton itu, nanti kamu transfer spirit gitu. Jadi saya ketawa setengah mati gitu ya. Saya ketawanya begini. Lah kalau dia transfer spirit, orang memang dia belum menikah kok. Transfer spiritnya dalam hal apa? Maksudnya benar. Tapi yang bikin saya ketawa saat itu, jangan nonton nanti transfer spirit begitu ya. Langsung saya pecah ketawa gitu. Kenapa pecah ketawa? Saya cerita transfer spirit, tapi dia belum menikah juga gitu. Ya, jadi saudara, sejak tayangan ini ya itu di kalangan orang percaya pun juga tidak menutup kemungkinan juga yang ada di GPPS Jemaat Palu, wow ini terbahas begitu ya, gitu. Dan berkata wow ini film ini kan intinya adalah sinetron atau film ini ya tentang perselingkuhan ya. Kalau saya nggak salah ya ini antara Kinan, Mas Aris dengan Lydia, betul? Kalau betul Mariani kasih jempol saya, jangan saya salah bicara. Ah ya betul berarti ya. Kinan
Mas Aris dengan Didia, iya, dengan anaknya, atau namanya siapa itu ya, gitu si Kacili itu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau nonton film itu kan istilahnya kadang-kala gregetan gitu ya, dan terpancing untuk next, begitu ya, selanjutnya sampai ada episode berikutnya kalau nggak salah ya, lanjutan lagi gitu. Untunglah itu mereka semua yang bermain dengan sutradaranya bisa menyambung karena peminatnya banyak begitu ya. Tapi ada suatu pembelajaran juga yang memang kita bisa lihat. Ya, intinya adalah tentang perselingkuhan. Saudara, pertanyaannya mengapa bisa ada perselingkuhan di dalam rumah tangga? Ya, itu sebetulnya kuncinya hanya satu, yaitu dari 5 huruf. Dari tadi 5 huruf terus ya. Ternyata 5 huruf ini maknanya luar biasa, kasih 5 huruf gitu ya. Yaitu cinta. Cinta atau kasih. Gitu. Kenapa cinta, Kak Lea? Mungkin saudara bertanya, mengapa bisa ada perselingkuhan? Yaitu itu kuncinya hanya di cinta. Iya, berarti cintanya sedang bermasalah. Iya, kalau bahas tentang cinta ini paling semangat, iya. Karena tidak ada satupun manusia hidup yang tidak membutuhkan cinta. Sedingin-dinginnya saudara, setegar-tegarnya saudara, kita tetap membutuhkan satu kata ini, yaitu kasih atau cinta. Itulah kodrat kita sebagai makhluk sosial. Ya, kita butuh dikasihi, kita juga butuh mengasihi. Ya, sehingga bisa tersalurkan. Ya. Pertanyaannya adalah, masih adakah cinta atau kasih dalam masing-masing pasangan? Ya. Perselingkuhan dibenarkan, udah jelas nggak dibenarkan, gitu kan? Adanya suatu masalah, kita harus menemukan apa akar permasalahannya. Akar permasalahannya itulah yang harus dicari tahu dan diselesaikan, gitu. Ya, permasalahannya adalah cinta. Ini Mariani senyum-senyum terus dia. Iya, dia belajar malam hari ini. Iya. Masih adakah cinta atau kasih dari masing-masing pasangan? Saudara berkata, Kak, kalau orang sok kawin sudah ikrar pernikahan, ya sudah pasti ada cinta lah. Saya berkata, belum tentu. Iya. Dari saya single, sampai saya sudah menikah, waktu saya masih single, saya menjalani masa single lama, saudara ya, 36 tahun. Saya baru menikah. Itu saya masih umur 20-an, saya udah konseling dengan orang-orang yang sudah berkeluarga. Saya juga bingung, mereka udah berkeluarga, mereka maunya konseling dengan yang bujang. Ya berarti itu suatu kepercayaan. Jawaban saya adalah sesuai firman, dan saya punya suatu pembelajaran, yaitu kedua orang tua saya. Saya kan dari keluarga broken home, gitu ya. Jadi saya punya pembelajaran dalam hal itu. Makanya saya banyak belajar itu. Nah, intinya adalah cinta. Jawabannya, masih adakah cinta? Saya ingat beberapa tahun yang lalu, itu saya pernah menyaksikan tayangan televisi, akhirnya saya suka, saudara, karena bagus, ya. Itu dibawakan oleh Helmi, kalau nggak salah ya, dengan siapa itu ya, saya lupa itu, yang suka potong rambut pendek itu, ya itu judulnya adalah Masih Adakah Cinta. Ya, bagus sekali, itu tentang kesaksian-kesaksian nyata, begitu. Nah, saya mau menyampaikan kepada saudara, dalam suatu pernikahan, bagi yang sudah berumah tangga saat ini, yang belum berumah tangga, ya dewasa muda, saudara sudah dewasa, pasti sudah mempersiapkan diri. Ya, kalau Tuhan kehendaki, saya berkata kalau Tuhan kehendaki. Karena memang firman Tuhan berkata, memang kejelasannya ada orang yang Tuhan kehendaki untuk menikah, ada orang yang Tuhan kehendaki untuk terpanggil untuk hidup membujang. Gitu kan, nanti saudara bisa baca di dalam 1 Korintus 7 itu ya. Nah, saudara, kalau di dalam suatu pernikahan, itu harusnya yang ada itu adalah dua kasih, yaitu agape dan eros. Saya taruh agape di nomor 1, walaupun kenyataannya dua orang menjadi satu pasangan ini bisa menikah karena faktornya eros duluan. Nggak mungkin agape duluan. Biasanya pasti eros duluan. Eros tadi adalah ketertarikan lawan jenis. Ya, lawan jenis antara laki-laki dan perempuan. Dia menarik ya. Ya, contoh saya dengan Papa Jaden. Kami berkenalan jarak jauh lalu hanya lewat saudara lewat email kalau nggak salah ya gitu. Terus saya lihat wajahnya, wah kalau senyum manis juga dia gitu ya. Nah, jadi adalah secara fisikal gitu ya. Itu eros gitu ya.
Kalau senyum, waduh manis sekali begitu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, walaupun awalnya pernikahan itu dalam masa perkenalan diawali dengan eros, tetapi tidak akan pernah bertahan suatu pernikahan kalau tidak ada kasih agape. Eros ini seiring waktu berjalan dalam masa perkenalan, itu harus mulai tumbuh agape. Ya, kalau kita sebagai orang percaya. Kalau hanya eros toh saudara, yang terjadi adalah simbiosis mutualisme. Tidak heran seperti di luar sana, ya kalau kita melihat nggak semua artis-artis sih ya gitu, kawin cerai gitu, karena dasarnya hanya eros gitu. Ya begitu sudah fisik nggak menarik dan menang pilih dan sebagainya, saya bisa cerai, saya bisa menikah lagi, nggak ada dasar agapenya. Tapi dalam pernikahan Kristen, dalam bimbingan pranikah saya selalu tekankan ini. Itu pasti diawali dengan eros. Makanya saya kalau bimbingan pranikah, saya selalu bertanya. Pelajaran pertama saya nggak masuk pelajaran. Saya akan bertanya, kenapa kamu tertarik dengan dia, dan kenapa kamu juga tertarik dengan dia. Nah, di situ saya menemukan erosnya. Ya gitu kan. Dia menyenangkan gitu ya. Dia bisa menolong saya, dan sebagainya gitu. Tapi berikutnya saya akan menekankan, perlunya ada kasih sebagai pengikat. Kasih di sini yang Tuhan harapkan adalah agape, yang mempersatukan. Nah, kalau dua-duanya ini bermasalah, saudara, itu yang akan jadi permasalahan dalam suatu pernikahan. Masing-masing pasangan harus belajar untuk mempertahankan. Ya, Kisah Kinan, Aris, dan kemudian ada Lydia. Ini paling gampang dihafal ya, kalau saya kasih contoh ini. Ya, itu kuncinya di masing-masing pasangan harus belajar untuk mempertahankan. Apa yang perlu dipertahankan? Cintanya, kasihnya. Itu kalau secara umum, saudara. Kalau kita dasarnya adalah firman, yang perlu dipertahankan adalah agapenya, erosnya, sehingga benar-benar terjalin ikatan lahir dan batin. Banyak pasangan suami istri yang terus menjalani pernikahannya, tidak terjadi perceraian, tidak terjadi percekcokan, tidak terjadi perpisahan, tetapi sebetulnya tidak sampai kepada ikatan lahir dan batin. Sedangkan yang Allah rancangkan dalam pernikahan, itu adalah terjadi sampai kepada ikatan lahir dan batin. Wah, ini yang susah dijelaskan, saudara. Kalau pernikahan kita benar, ya, dalam kita menjalani hari-hari pernikahan kita, di saat kita juga bersama-sama sebagai suami istri, itu akan membuat ikatan lahir dan batin itu semakin melekat. Iya, semakin menimbulkan itu apa istilahnya secara umum ya, chemistry, klak gitu ya, rasa klak gitu. Dan betul-betul, aduh, seakan-akan pribadi itu adalah figur, pribadi itu adalah segala-galanya bagi saya, walaupun Tuhan tetap nomor satu. Iya. Kenapa, saudara? Karena bisa dirasakan sampai lahir dan batin. Seringkali di dalam pernikahan kelihatannya jalan sama-sama, ibadah sama-sama, menjalani kegiatan setiap hari secara rutinitas, tetapi sebetulnya saudara nggak sampai lahir dan batin. Dan inilah yang berbahaya. Berarti cintanya sedang bermasalah. Cinta yang mana? Agape atau eros? Nah, kita lihat. Gitu. Untuk mempertahankan cinta atau kasih itu penting. Perlu dipertahankan. Jadi saudara jangan berpikir ini secara otomatis. Ini adalah suatu usaha dari kedua belah pihak. Dari pasangan suami istri. Cinta atau kasih itu penting. Ya, karena akar permasalahannya dari situ. Dan itu tidak mudah kalau tidak ada kata saling. Ya, saudara lihat gambar ini. Tidak sepihak. Ya, dua-duanya saling mempertahankan cinta. Saling itu bukan sepihak. Seringkali di dalam pernikahan itu terjadi sepihak. Ya, coba saudara lihat gambar ini. Ada perbedaan nggak gambar yang pertama dengan gambar yang kedua? Ada perbedaan. Ya, perbedaan gambar yang pertama, relationship, hubungan pasangan suami istri itu saling. Ya, tolong yang coret-coret jangan dicoret-coret ya, karena mengganggu share screen gitu. Ya. Terus berikutnya, gambar yang kedua, saudara,
Ini pasangan salah satunya hanya mau menerima untuk dikasihi. Hanya mau menerima untuk dimengerti. Hanya mau menerima untuk disayang. Hanya mau menerima untuk diperhatikan. Tapi dia nggak mau memperhatikan. Dia nggak mau mengasihi. Dia nggak mau bersama-sama mempertahankan kasih itu. Sedangkan Roma 12 ayat 10 berkata, hendaklah, Paulus berkata kepada jemaat di Roma, hendaklah kamu saling mengasihi. Alkitab itu luar biasa, saudara. Selalu menekankan saling. Saling itu berarti nggak ada tuntutan. Ya, salinglah. Kalau salah satu menuntut, selalu nasihatnya adalah saling. Saling itu berarti kita juga harus gitu ya. Saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mengasihi di sini berbicara mengenai agape. Saling agape. Iya. Saling mau dirugikan. Saling mau mengorbankan hatinya, pikirannya untuk orang-orang yang dia cintai, untuk pasangan hidupnya. Firman Tuhan sangat menekankan kata saling. Ya. Seringkali ada kalimat seperti ini, saudara. Saya hanya agape kepada pasangan saya. Ya, kesannya rohani ya. Kesannya rohani. Ya. Saya sudah tidak bergairah lagi. Ini erosnya, saudara. Karena dia berkata udah agape. Hanya agape. Saya sudah tidak bergairah lagi atau eros kepada dia. Nah, inilah danger areanya. Ya, inilah danger areanya. Inilah area wilayah daerah yang berbahaya di dalam perjalanan pernikahan kita. Relationship apapun, baik tentang persahabatan, baik tentang persaudaraan, kekeluargaan. Kalau kasih kita, kalau persaudaraan kan filia, agape, ya kan? Kekeluargaan adalah storge dengan agape, gitu. Masing-masing dengan fungsinya, istilahnya gitu ya. Kalau agape bermasalah, itu akan bermasalah. Kalau eros bermasalah, akan bermasalah juga, saudara. Akan bermasalah juga. Ini adalah area yang berbahaya. Ya, kenapa saya katakan area yang berbahaya? Ya. Kasih makin lama makin hambar. Saudara, kalau saya hanya agape dengan dia, apa itu agape? Saya hanya melakukan firman saja. Karena cerai nggak boleh kan? Jadi saya hanya melakukan firman saja daripada saya berdosa, saya nggak ketemu Tuhan. Pokoknya firman saya lakukan, saya mengasihi dia, saya perhatikan dia. Tapi sesungguhnya saya udah nggak bisa bergairah lagi dengan dia, saya nggak eros lagi dengan dia. Tuhan tidak pernah merancangkan pernikahan yang seperti itu. Kalau terjadi seperti itu, maka kita harus segera memikirkan solusinya. Ingat, jangan beri kesempatan kepada iblis. Iya. Kasih makin lama makin hambar, maka yang terjadi adalah rutinitas. Tetap satu rumah, tetap satu atap, tetap menjalani kehidupan suami istri, tetap satu keluarga karena ada anak-anak, tetap menjalani hari-hari seperti biasa. Mungkin tidak cekcok, mungkin tidak ribut, mungkin tidak baku musuhan, tetapi sesungguhnya kasih sudah semakin hambar. Kasihnya bermasalah, cintanya bermasalah. Apa yang terjadi, saudara? Rutinitas. Pagi suami berangkat kerja, istri siapkan rumah, URT kan? Entah saudara wanita karir atau URT, ya. Setelah itu pulang ketemu, oh ya, siapa nama suami kamu? Oh, nama suami saya ini. Dan supaya kerja suami kamu apa? Bagaimana suami kamu? Oh ya ini. Siapa nama istri kamu? Kita tahu kita punya istri, kita punya suami, kita punya pasangan. Tapi sesungguhnya tidak sampai kelak lahir dan batin. Kenapa, saudara? Karena kasihnya sedang bermasalah. Kasih makin lama makin hambar, yang terjadi adalah rutinitas. Sama-sama satu mobil, jalan sama-sama, ya kan? Makan sama-sama. Orang yang melihat, luar biasa ya, mereka keluarga yang harmonis. Saudara, kita tidak bisa melihat keharmonisan dan sebagainya, hanya melihat pada saat mereka baku bawa duduk makan sama-sama satu keluarga. Setiap rumah tangga keluarga ada pergumulannya masing-masing. Tidak ada perjalanan pernikahan yang sempurna. Inilah yang kita pelajari. Inilah yang kita lagi pelajari dan kita mencari tahu akar penyebabnya. Dan kita akan tetap sama-sama belajar. Akhirnya yang terjadi apa, saudara? Karena rutinitas, sesuatu yang rutinitas itu menjenuhkan. Menjenuhkan. Ya. Berapa banyak suami-suami, istri-istri, kalau malam di saat engkau tidur, ya suami sudah pulang kerja capek,
Ya, apalagi yang nggak ada ART ya, ada 2 anak, 3 anak, 4 anak gitu ya, pulang rumah seperti kapal pecah gitu ya. Istri nggak bisa urus itu rumah, di saat dia berkata, istri juga mulai mengamuk. Kamu kira gampang? Coba aku ganti tukar profesi, kamu yang di rumah 1 hari, urus anak dan sebagainya gitu kan. Akhirnya, wah susah ya, mau dikasih tahu nanti dia jadi marah. Suami berdiam, terjadilah aman-aman, sepertinya aman-aman. Tapi sebetulnya ini hanya karena masalah baku jaga, saudara. Dan akhirnya terjadi 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tidak terasa merayakan ulang tahun pernikahan. Saudara, saya itu selalu angkat topi. Kalau orang merayakan ulang tahun pernikahan 25 tahun, apalagi 50 tahun. Sebelum saya menikah, saya belajar daripada pernikahan orang tua saya. Iya, saya dari keluarga berantakan. Iya, orang tua dengan kekerasan dan egonya masing-masing, sehingga orang tua kami pisah. Bukan pisah cerai resmi, saudara, hanya pisah. Dan itu adalah penderitaan batin bagi kami anak-anak. Iya, bagaimana percekcokan dan sebagainya, gitu kan, ego masing-masing. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kembali kepada ini tadi, terjadi rutinitas, akhirnya menjenuhkan. Seperti gambar yang saya tayangkan, saudara, menjenuhkan. Terkadang kita orang tua berusaha, anak jangan sampai tahu, ya sepertinya baik. Anak jangan sampai tahu kalau kita ada masalah, kita cekcok, sebisa mungkin jangan sampai ditahu anak. Terkadang anak-anak sampai dewasa pun dia nggak tahu apa penderitaan batin ibunya dalam pernikahan. Terkadang anak-anak sampai dewasa dia nggak tahu apa penderitaan batin suami atau papanya dalam pernikahan. Iya, orang tua yang bijak, dia tidak akan mempersulit anaknya. Dan dia tidak akan membuat penderitaan batin bagi anaknya. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, pembelajaran bagi yang masih single-single, ya. Ternyata pernikahan itu juga tidak mudah ya Kak ya. Ternyata walaupun juga makan sama-sama, makan satu keluarga, satu meja, pergi ke rumah makan, pada saat weekend dan sebagainya, belum tentu mereka nggak ada permasalahan, belum tentu. Iya. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau saya sederhana sih, apakah memang cinta itu masih terus berkobar-kobar, ya, baik yang agape maupun yang eros. Karena kalau tidak ini bermasalah, saudara, dan akan menjenuhkan. Di saat masuk kepada titik kejenuhan, itulah danger area bagi suatu rumah tangga, pasangan suami istri. Iya. Di luar sana pada saat dia di kantor, ada seorang perempuan yang lebih ramah, nggak jutek. Istri di rumah jutek. Ya kan? Istri di rumah kul-kul aja. Istri di rumah jorok. Iya, suami berangkat kerja dia masih pakai daster, masih belum harum-harum. Di kantor kanan kirinya bau harum dan ramah, senyumnya menarik. Berangkat istri cemberut, pulang istri cemberut. Iya. Nah, saudara, dia nggak pernah komplain, tapi di saat titik jenuh, nah, ini kesempatan. Iblis menunggu saat yang tepat. Iya, iblis menunggu saat yang tepat. Pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab kasih atau cinta itu menjadi hambar sampai kepada titik kejenuhan, sampai kepada rasa jenuh dalam suatu relationship pasangan suami istri? Apa penyebabnya? Ya. Penyebab utamanya adalah sifat atau karakter yang akhirnya menghasilkan kebiasaan hidup sehari-hari. Rekan-rekan dewasa muda yang dikasih oleh Tuhan, bagi yang sudah berumah tangga, khususnya yang bagian sudah dikaruniai anak-anak, ya. Anak-anak itu adalah peniru yang baik, bukan pendengar yang baik. Kenapa? Karena dia cenderung melihat dalam keseharian kita. Jadi kita nggak usah banyak ngomong, ya. Tetapi anak-anak akan melihat. Apalagi anak-anak sekarang, wow, anak-anak sekarang mungkin pengaruh gizi ya. Itu kita dulu masih kelas 1, kelas 2 SD belum tahu apa-apa, tapi anak-anak sekarang biar TK, waduh, sudah smart. Iya, nang tua sekali begitu. Kalau pasangan suami istri, kita nggak ada yang sempurna, saudara. Maka dikatakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Apa itu menyempurnakan? Proses. Ya, masing-masing mau belajar. Apa itu mau belajar?
mau berubah. Iya. Dari mana kita tahu sifat karakter kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Tentu bukan kita yang menilai. Bukan kita yang menilai. Kalau kita yang menilai, kita sombong. Yang menilai adalah paling inti itu adalah pasangan hidup kita. Orang yang satu rumah dengan kita. Gitu. Kalau ada yang tinggal satu rumah lagi dengan kita, yaitu orang yang hari-hari dengan kita, dia menilai karakter kita. Jadi kalau ada suatu penilaian terhadap kita, kita harus renungkan dengan baik. Oh iya ya, dari sisi ini saya harus berubah. Dari sisi ini saya harus berubah. Kami berdua, saya dengan Bapak Jaden, kami menikah udah usia. Saya menikah usia 36, Bapak Jaden umur 40 pada saat itu. Iya. Konflik yang apa namanya saudara, konflik yang terjadi yang terberat itu adalah kami justru di masa perkenalan. Ya, di masa perkenalan kami terjadi konflik. Ya, bahkan ada sampai di titik apa namanya berpikir jadi enggak ya begitu. Suatu saat saya dikoreksi oleh Bapak Jaden. Saya ingat sekali itu ya. Kau kalau berbicara kepada saya seperti kau berbicara kepada jemaatmu, begitu. Sedangkan saya ini ke depan adalah suami. Saya langsung tersentak dan saya langsung ingat. Setelah itu saya garis bawahi, saudara. Setiap kali ada proses demi proses dalam pernikahan, saya garis bawahi. Saya selalu ingat dengan komitmen saya pada saat saya menyampaikan Tuhan, saya siap sudah berumah tangga. Kalau Tuhan kirimkan pendamping hidup, saya sudah siap lahir batin. Kalau selama ini saya membujang, karena saya punya visi-visi dalam pelayanan. Karena saya tahu, kalau saya sudah menikah, saya perempuan. Saya bukan pendeta laki-laki. Perempuan ada keterbatasannya, hamil, melahirkan, urus anak. Kalau kapal itu naik dok, gitu ya. Jadi ada keterbatasannya, mau berbuat banyak pun juga terbatas. Kodrat. Apa gunanya saya pelayanan luar biasa, tetapi kondisi keluarga rumah tangga saya berantakan, nggak jadi berkat, gitu. Saya tahu ada keterbatasannya, maka saya memilih untuk menjalani visi terlebih dahulu. Orang berkata telinga sampai merah, jangan pilih-pilih nanti dapat bongkengnya. Dalam hati saya, Tuhan, mereka menghakimi saya. Ya, saya bukan masalah pilih-pilih, tapi saya punya suatu visi. Iya, saya punya tujuan dalam perjalanan hidup saya, gitu. Tapi hal itu tidak membuat hati saya jadi pahit. Ya, saya tahu mereka mengasihi saya, mereka menghendaki, cepatlah kamu menikah, gitu ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, di saat saya ingat pada saat ini ditegur, saya belajar. Sampai saat ini saya terus belajar. Bahwa Bapak Jaden adalah suami saya. Dia adalah otoritas di dalam rumah tangga. Dan walaupun di dalam keseharian saya pemimpin dalam satu pelayanan, di rumah saya adalah orang yang dipimpin. Iya. Dan ini nggak mudah. Bagi para perempuan yang memiliki temperamen kolerik dan sudah terbiasa mimpin di dalam profesinya, begitu dia menikah, saya mau katakan nggak mudah. Iya, harus siap untuk menaklukkan diri. Beda dengan perempuan yang siap menikah dan memang dia nggak pernah jadi pemimpin. Nah, itu beda. Tidak terlalu mengalami kesulitan. Begitu. Menaklukkan diri itu nggak mudah, saudara. Iya, saya terus belajar. Saya terus belajar dan saya berkata, dia adalah pemimpin di dalam rumah. Iya, apa yang menjadi ketetapannya demikian juga dalam kami mendidik Jaden. Kalau dedinya berkata nggak bisa, gitu. Saya nggak bisa langsung mengizinkan Jaden iya gitu. Iya, untuk misalnya mau beli ini yang dia lagi suka ini apa ini Beyblade, ya permainan Beyblade itu loh yang ditarik kayak gasing itu ya. Mami butuh ini, tanya dulu sama Dedi, gitu ya. Karena sudah ketentuan, dedinya oke. Kalau dedinya bilang nggak boleh, kemahalan, cari yang lebih murah, ya cari yang lebih murah begitu ya. Karena kita belajar menghormati dan saya mengajarkan kepada Jaden juga bahwa dia adalah otoritas, papanya adalah otoritas. Ini kamu harus menghormati otoritas yang ada. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam pernikahan kita akan terus belajar dan kuncinya mau berubah. Iya, mau berubah. Lanjut, saya nggak berlama-lama di sini. Sekarang kita membuat suatu checklist. Iya, dalam perjalanan kehidupan kita. Yang sering kali, tadi saya katakan di sini kan, apa penyebab kasih atau cinta itu menjadi hambar. Sebetulnya bukan hanya masalah suami istri saja, saudara. Pertemanan, persahabatan, hubungan kakak beradik juga, gitu ya, dalam satu keluarga, storge juga, ini juga bisa jadi penyebabnya, gitu. Yaitu sifat atau karakter yang buruk dipertahankan.
tidak mau berubah. Yang akhirnya dia bawa dalam kebiasaan habitual, hidup sehari-harinya. Gitu. Dan kalau toh ada orang yang memang bisa konfrontasi begitu ya, tapi ada orang yang enggak, dia pilih diam, tetapi akhirnya itu mempengaruhi dan mengganggu perasaannya gitu. Nah ini kalau terjadi pada pasangan suami istri berbahaya. Di antaranya, yang pertama adalah tidak bisa menerima masukan. Kenapa orang tidak bisa menerima masukan? Saya berkata kalau orang tidak bisa terima masukan ini seringkali saya istilahkan seperti landak. Saudara tahu binatang landak? Landak itu saudara kalau didekati begitu mau disentuh, dia langsung kasih keluar dia punya duri-duri. Iya. Adakah orang seperti ini? Ada. Iya. Begitu dikasih masukan karena gengsinya, karena egonya, wah dia akan mengalihkan. Iya. Saudara kasih masukan sedikit sama dia, saudara baru bicara pendahuluan, dia udah dari pendahuluan isi sampai penutup. Ya. Bahkan yang hal-hal yang lain dia akan kasih balik sama saudara. Nah, ini adalah orang yang tidak bisa terima masukan. Kenapa bisa demikian? Orang yang tidak bisa menerima masukan selalu merasa dirinya benar. Memang kalau menghadapi orang seperti ini, kalau kita belajar agape, ya udah, nggak usah baku bantah. Iya, dia nggak bisa terima masukan gitu ya. Tapi saudara, kalau itu terjadi dalam suatu pernikahan, berbahaya. Ini akan membuat pasangan menjadi apatis. Ya, dia tahu ini perlu dikomunikasikan. Perhatikan, komunikasi itu penting dalam suatu relationship. Suatu relationship tanpa komunikasi tidak akan bisa kelak dan tidak akan bisa sampai kepada lahir dan batin. Ya, kalau komunikasinya semakin intens, saudara ya, maka itu akan semakin mengikat kepada lahir dan batin. Tapi kalau komunikasinya tidak bisa bagus, kenapa tidak bisa bagus? Tak salah ngomong jadi masalah. Iya, saya dalam pelayanan konseling itu kadang-kadang tak salah ngomong, saudara. Satu contoh, saya bicara secara cepat ini. Suatu saat pagi-pagi ada datang pasangan suami istri ini berapa tahun yang lalu ini, belasan tahun atau 20 tahun yang lalu. Ada pasangan dewasa muda lah, waktu itu belum ada dewasa muda, masih pengantin muda ya. Datang sama saya karena semalam tidak tidur, baklai. Apa baklainya, saudara? Nonton sinetron. Suaminya nonton sinetron, istrinya bertanya, kalau saya kawin, kalau saya mati, kau kawin lagi. Suaminya yang lagi nonton sinetron menjawab begini, ya jelas no. Mengamuk istrinya langsung itu bantal-bantal diterbangkan, dipukulkan begitu, ya kan? Kaget suaminya, sehingga terjadilah baku debat, begitu kan? Loh, akhirnya sampai pagi kita ketemu Kak Lea, ketemu dengan saya di kantor, masih kantor yang lama gitu kan. Iya, masa Kak Lea, dia mengingkari ikrar pernikahan ini, janji kesetiaan. Masa katanya kalau saya mati, dia mau kawin lagi. Terus saya tanya, jadi maunya kalau kamu udah mati, kamu dimumi, ya kan? Dimumi, diawetkan, ditaruh di sampingnya terus begitu. Iya, kan nggak boleh. Siapa bilang nggak boleh? Pernikahan itu adalah persekutuan seumur hidup, penyatuan seumur hidup. Berarti selama dia hidup. Begitu. Memang perceraian tidak dibenarkan. Nah, ini singkat cerita, saudara. Ternyata istrinya ini sensi. Ngomong apapun nggak bisa, pasti jadi bermasalah. Nah, ini rumah tangga kalau seperti ini berbahaya. Suaminya jadi apatis. Komunikasi jadi nggak bagus. Kalau apatis, saudara, harus jaga baik-baik. Jangan sampai ada baklai kita ini. Aduh, jangan tak salah ngomong. Aduh, jangan tak salah ini. Relationship kalau baku jaga seperti itu, saudara, tidak dari dalam. Ya, tidak aslinya. Nah, itu tidak akan pernah bagus. Dan itu bukan hanya tidak akan pernah bagus, dampaknya itu berbahaya. Gitu. Iya. Terus yang berikutnya, tega. Ya, tega itu apa ya? Tidak care begitulah ya. Tidak punya perasaan. Ini beberapa pasangan berkata, suami saya itu tega. Biar ini dia nggak mau tahu. Satu contoh saja. Ibu saya pernah berkata begini, papamu itu tega. Biar kita tidak makan. Papa saya kan penjudi, saudara. Jadi kadang-kala kalau kalah nggak ada uang, dia nggak pusing. Anak istrinya makan, dia nggak pusing. Ada uang belanja, nggak ada uang belanja, nggak pusing. Ributlah lagi dengan ibu saya. Gitu. Jadi bagi ibu saya, ayah saya tega. Gitu ya. Nah, hanya ibu saya
agapenya terganggu begitu. Sehingga simbiosis mutualismenya ada. Dia nggak kasih saya uang belanja, jangan harap saya kasih makan. Dia nggak masak gitu. Walaupun mungkin ibu saya jual kue, ada uang gitu ya. Kalau toh masak, disembunyikan. Sini kamu anak-anak, kamu makan. Nggak usah kasih bapakmu gitu ya. Itulah yang terjadi seringkali dalam suatu pernikahan gitu ya. Tapi saudara itu mempengaruhi terganggu. Ya. Nggak sampai kepada lahir dan batin ini ya. Mempengaruhi chemistry daripada pasangan suami istri. Atau sifat karakter yang dipertahankan adalah kasar. Suka membentak. Saya ingat ada seorang ibu yang waktu kami seminar perempuan di Bukit Doa, seminar perempuan Sesulteng, berapa tahun yang lalu, menangis di pundak saya, dia peluk saya. Dia berkata, Kak Lea, itu papanya anak-anak kasar sekali. Dia selalu kata-katai saya, bodoh, bodoh. Dia memangnya suka kalau istrinya bodoh. Itu kan sama dengan kata-kata kutuk kepada istrinya. Anak-anak juga dikata-katai demikian. Gitu. Nangis di pundak saya. Iya, air matanya meleleh, ingusnya juga melekat sedikit di baju saya. Ya, saya peluk. Ya, saya ingat itu di tangga turun ke kolam yang mau ke pondok mana itu ya. Saya peluk, saya berkata, sabar. Waktu itu saya belum menikah. Gitu. Saya bilang, sabar, ya. Sabar ya ibu ya. Berkati saja suamimu supaya Tuhan ubahkan. Iya. Dan Tuhan pasti akan ubahkan. Iya, kalian doakan sakit sekali ini perasaan. Sakit sekali ini perasaan. Saudara, ini perlu diatasi. Kalau tidak, ini mempengaruhi chemistry. Iya, mungkin dia tetap melayani suaminya dalam keseharian. Permisi bicara, mungkin dalam hal seksual pun juga dia tetap melayani. Tetapi sesungguhnya sudah nggak ada chemistry. Iya, sebetulnya hukum firman sederhana ya. Taburlah, maka engkau akan menuai. Kalau setiap pasangan penabur kasih, maka masing-masing akan menuai. Nah, itu dikatakan sampai lahir dan batin. Gitu. Ini siapapun di luar, wewe gombel, kuntilanak, dan sebagainya yang berusaha menggoda, nggak akan tergoda, saudara. Iya, ada satu kesaksian loh. Ya, seorang bapak, dia punya posisi di kantor, gitu kan. Nah, di situ sekretarisnya tuh taruh hati sama dia. Wah, penampilannya selalu, memang dia berkata bahwa sekretarisnya itu lebih cantik dari istrinya, lebih harum daripada istrinya. Tapi dia berkata, saya nggak akan pernah tergoda. Karena bagi saya, istri saya itu lebih dari segalanya. Kenapa, saudara? Inner beauty-nya daripada istrinya itu. Padahal istrinya tidak boti gitar loh. Punya anak 3 sudah terbongkar. Gitu ya. Tapi suami itu mengakui, saya nggak akan pernah menemukan seorang perempuan yang lebih daripada istri saya. Kasar, suka membentak. Ini mempengaruhi. Ya, karakter yang dipertahankan diantaranya adalah perhitungan. Ya, suami istri perhitungan. Salah satunya ada yang pelit dan sebagainya. Saudara, kalau bimbingan pranikah, saya bahas ini di materi terakhir masalah keuangan. Iya, karena bab 1, bab 2, bab 3 lolos, seringkali bab 3 ini yang bermasalah, bab 4 yang bermasalah ini yang membuat akhirnya pernikahan sampai kepada titik perceraian. Iya, hanya masalah keuangan. Itu. Padahal sederhana saja. Pernah ada yang berkelahi juga. Coba kalau ya, firman Tuhan bilang kan, yang pegang uang itu istri kan? Saya tanya, kamu baca itu ayat di mana ya? Kayaknya sepanjang saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, nggak pernah ada itu yang pegang uang harus istri atau perempuan. Atau mungkin saudara-saudara ada yang menemukan ayat itu, saya nggak pernah temukan itu yang pegang uang harus istri atau suami. Nggak ada. Jadi kalau yang ada adalah kesepakatan. Kesepakatan. Makanya pernikahan yang sekarang enak, ada bimbingan pranikah. Yang dulu-dulu nggak ada bimbingan pranikah. Jadi akhirnya belajar dari pengalaman sendiri. Kalau ada bimbingan kan enak, diarahkan. Jadi minimal ada bekal dalam pernikahan. Pasangan yang perhitungan, pasangan yang pelit, saudara itu tekanan batin juga bagi pasangannya. Gitu. Dan itu mempengaruhi, saudara. Berikutnya, baik atau sayang-sayang kalau ada maunya. Wow, ini banyak dikatakan oleh kaum Hawa ini biasanya. Iya, kaum Hawa. Kaum Adam juga ada. Dia baik kalau ada maunya, dia mau minta beli sepatu baru, baju baru, baru dia baik-baik sama saya. Mesra-mesra sama saya. Kalau para istri-istri, kalau ada maunya, dia mulai bak lus-lus, saya sudah tahu ini pasti ada maunya ini.
Ya, istri-istri tahu itu hal-hal seperti itu. Padahal yang diharapkan setiap pasangan, bukan hanya para istri, para suami juga. Kita konsisten, begitu saudara. Konsisten itu apa ya? Setiap hari, setiap saat, setiap waktu sama. Gitu. Bukan karena ada maunya, baru kita bisa mengasihi, baru kita bisa mengalah. Oh iya, ada lagi yang berkata begini. Dia itu, Kak, baru bisa mengalah kalau dia ada maunya sebentar malam. Ya, ini yang bujang-bujang belum mengerti ini, ya sudah menikah pasti senyum-senyum. Mariani tertawa, nggak apa-apa Mariani. Iya, ada yang berkata dia itu Kak baru bisa mengalah, berarti sepanjang hari lainnya dia nggak mau mengalah, dia selalu merasa dirinya benar, gitu. Tapi kalau dia baik dia mengalah, berarti ada maunya sebentar malam. Wow, ini saudara yang mempengaruhi cinta, iya, atau kasih dari pasangan itu jadi bermasalah. Berikutnya, pasif, pemalas. Ya, nggak cuma suami-suami karena nggak mau kerja, tapi istri-istri juga, saudara, gitu ya. Suami pembersih, istri tidak terlalu pembersih. Saudara, pembersih atau tidak pembersih itu tidak bisa ikut standar diri kita. Kita harus ikut standar umum. Standar umum itu bersih apa? Seperti anak SPP, waktu kasih bersih kamar mandi di Bukit Doa, saya ingat itu di Kemah Daud, saya panggil salah satu siswa. Ayo ikut saya, kamu yang tugas membersihkan ini kamar mandi. Iya, saya buka di balik pintu. Di balik pintu penuh dengan lawak-lawak. Saya kasih tunjuk itu tehel di nat-natnya kuning-kuning. Kamu sudah kasih bersih di kamar mandi? Sudah. Saya buka, saya tunjukkan. Kamu sudah sikat? Sudah. Tapi saya maklumi saudara, orang dia dari dusun, di rumahnya nggak ada tehel, gitu kan? Maka saya harus berikan tuntunan. Standar bersihnya, saya tahu kamu nggak pernah membersihkan ini kan, nggak apa-apa, seharusnya kamu bertanya. Standar bersihnya, ini tehel nat-natnya nggak boleh kuning. Kalau kamu sudah susah sikat pakai sabun, pakai Porstek. Dan caranya, cari kuas atau sikat gigi dioles-oles. Jangan kamu siram itu Porstek. Apalagi kamu siram terus kamu tidak pakai sandal, hancur kamu punya kaki, ya kan? Kamu Porstek, oles dulu, sikat. Setelah dia praktekkan, mana lebih bersih yang tadi dengan yang sekarang? Yang sekarang, Bu. Nah, itulah standar bersih, standar umum. Gitu kan? Bukan standar kita. Menurut ukurannya dia, so bersih. Gitu, dia so sikat. Kendati masih kuning-kuning, masih itu kloset masih kuning juga dalamnya. Menurut dia standarnya bersih. Karena dia juga di rumah nggak ada kloset. Dari dusun, dari desa, ya kan? Mungkin hanya bagale-gale. Iya. Nah, demikian juga kita pasangan suami istri. Gitu. Kemalasan itu membuat pasangan jadi jadi kesal. Tapi karena seringkali yang terjadi kan begini, daripada saya bicarakan ribut, ya udahlah saya nggak usah bicara. Nah ini nggak bagus saudara. Berarti komunikasi suami istri bermasalah. Yang bagus itu adalah selalu dikomunikasikan, gitu. Walaupun mungkin nggak ketemu, dicapai titik temunya, gitu. Jadi masing-masing pasangan tidak boleh jadi landak. Tahu itu landak? Baru mau disentuh, udah keluar dia punya duri. Nah akhirnya nggak berani menyentuh. Saudara bisa bayangkan itu kalau pasangan suami istri dalam perjalanan hari-hari tidak berani komunikasi, serba takut dan sebagainya. Nah, ini bermasalah. Iya. Dan ini dampaknya mempengaruhi cinta tersebut. Entah itu agape sampai kepada erosnya. Banyak pernikahan Kristen bertahan untuk menekankan agapenya. Tapi sesungguhnya erosnya sudah bermasalah. Tuhan tidak pernah merancangkan pernikahan yang seperti ini. Bagaimana supaya agape dan eros ini bisa terus terjadi dalam pernikahan Kristen? Saudara masing-masing harus mau berubah. Saling. Ya, jangan tunjuk. Karena kalau tunjuk satu ke sana, 3 jarimu ke sini, ke diri sendiri. Gitu kan? Kau harus berubah. Lebih baik kita tertantang kita duluan yang berubah. Iya. Nggak mudah memang saudara. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Menyempurnakan itu proses. Ya, cepat lambatnya itu proses, masing-masing mau berubah atau tidak. Gitu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat di titik jenuh, kalau kita larinya pada firman Tuhan, maka akan terpulihkan relationship rumah tangga kita, keluarga kita.
Tapi kalau larinya pada keinginan daging, maka pernikahan akan seperti telur di ujung tanduk. Apa itu telur di ujung tanduk, saudara? Tinggal baku jaga kapan picah. Tinggal baku jaga kapan picah. Iya. Saya berharap rekan-rekan dewasa muda GBPS yang ada dalam ruang Zoom pada saat malam hari ini, khususnya bagi yang sudah berumah tangga, yang belum berumah tangga, saudara adalah orang berbahagia, karena saudara sudah belajar duluan malam hari ini. Iya, khususnya sudah berumah tangga, mari. Jangan pernah biarkan perjalanan rumah tangga kita secara rutinitas. Iya. Dan jangan biarkan seperti telur di ujung tanduk. Kurang tunggu kapan mau picah. Iya, baku-baku jaga. Tidak enak, saudara, kalau menjalani hidup itu baku-baku jaga. Nanti saya begini ribut, daripada ribut ya sudahlah. Enggak. Yang enak adalah ngomong. Saya pernah ngomong dengan seseorang. Saya tuh ngomong dengan yang lain enak loh. Tapi ngomong dengan kamu saya takut. Gitu. Itu kan aneh. Kalau kamu mau enak dengan saya, nggak perlu saya takut ngomong dengan kamu. Gitu. Ya kan? Supaya kita itu apa adanya. Gitu. Itu yang enak. Gitu. Agapenya itu enak begitu, saudara. Apa adanya. Gitu. Jadi kita siap untuk diberi masukan, kita siap untuk berubah. Dan kalau ada segala sesuatu percakapan yang tidak mengenakan, kita juga siap untuk mengkomunikasikannya gitu. Ya, sampai mencapai titik temunya gitu. Jadi seringkali kan yang terjadi adalah ego. Stop, sudah. Itu yang susah. Ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kejenuhan, titik jenuh itu berbahaya dalam suatu rumah tangga. Inilah yang dimaksud dengan danger area. Ya. Area yang berbahaya dalam kehidupan kita adalah di saat kasih kita bermasalah, cinta kita bermasalah. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian, jangan beri kesempatan kepada iblis. Iya. Saya katakan sekali lagi, di saat saudara mengalami titik jenuh, hubungan kasih saudara kepada sesama, entah itu persahabatan, entah saudara merasa dikhianati, saudara merasa disakiti, entah itu hubungan suami istri. Kalau kita larinya kepada Tuhan, berarti seperti tadi ya, kita tahu itu adalah area berbahaya, kita sudah masuk suatu kawasan wilayah yang berbahaya, kita segera putar balik. Putar baliknya itu kemana, saudara? Putar baliknya adalah kepada firman Tuhan. Iya, jangan cari jalan yang sesuai dengan kedagingan kita untuk memuaskan hasrat kita, untuk memuaskan kedagingan kita. Kita putar baliknya adalah kepada firman Tuhan. Terus dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Terlalu rohani, Kak Lea. Ya memang itu kalau memang kita masih mau tetap berjalan di dalam rancangan Tuhan. Karena ingat saudara, hukum yang Tuhan tetapkan selalu adalah kasih. Dan kasih itu adalah agape. Ya. Pertanyaannya, bagaimana Kak Lea kalau saya sudah belajar agape, tetapi pasangan hidup saya nggak bisa agape? Ya saya hanya tetap menjawab, saudara. Firman Tuhan tetap katakan agape. Sampai akhir hidup kita. Hari Minggu saya sudah katakan juga 2 minggu yang lalu, kalau toh dia tidak berubah, bagian kita sudah selesai. Kita yang melakukan firman. Dikatakan yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, merenungkannya, dan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Berarti dia menghidupi firman, dia mengaplikasikan firman dalam kehidupannya sehari-hari. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan, hanya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Saya kembalikan kepada Saudari Mariani. Mana Mariani? Seksi ibadah yang lain bisa handle. Oh, sudah ada ini ya. Saya kembalikan, Bu. Ada pembeli ini, jangan-jangan ini. Sudah selesai pembelinya, Bu. Oh, iya, iya. Maaf ya. Oke. Ya, baiklah teman-teman. Malam ini kita tetap buka untuk sesi
sharing. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau sharing pengalaman dari firman Tuhan pada malam ini atau ingin bertanya, kami berikan kesempatan mungkin sekitar 2 atau 3. Halo? Halo? Iya, masuk. Iya, silakan. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran sekali. Kedengaran Mariani, ya. Suara saya kedengaran ya. Baik, kita lanjut pada malam ini akan berikan kesempatan kepada teman-teman mungkin sharing pengalaman dari firman Tuhan pada malam ini, dan atau mungkin ada yang mau bertanya, kami persilakan. Mungkin bisa 2-3 orang, boleh kali? Boleh. Iya. Jaringannya Mariani terganggu rupanya ya. Lagi kita ganggu nih. Kenapa ini? Saya ke Mariani mau bertanya nih, mau bertanya sama kalian. Ya, silakan. Begini kali ya. Kan terkadang kita itu di dalam suatu keluarga biasa kan ada yang mungkin merasa lebih rohani. Nah, terkadang kali ya kita mau kasih masukan tapi mungkin merasa paling benar, susah untuk kasih masukan. Setiap kita kasih masukan dianggap itu satu bantahan. Jadi kita kadangkala jadi kayak seperti jadi bingung, jadi kadangkala seperti jadi apatis begitu kali ya. Nah, ini bagaimana jalan keluarnya kali ya? Ya, di dalam relationship apapun terkadang bukan hanya suami istri ya, dalam persahabatan, pertemanan pun bisa terjadi seperti itu. Jadi kalau kita kembali kepada prinsip firman Tuhan, kita nggak berbicara salah. Iya, kalau misalnya kita suami istri, peran suami itu adalah imam, mengayomi, ya, membawa sisi keluarganya. Peran istri adalah penolong gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa dia adalah melakukan hal yang salah, kita harus mengingatkan. Tetapi kalau kita ingatkan, dia marah. Seperti yang saya katakan tadi, toh seperti landak gitu kan. Tapi itu kan kesimpulannya sederhana karena dia merasa benar gitu. Ya, yang penting kembali kepada tujuan, Frans. Tujuan kita adalah kita mau menolong dia. Kenapa? Dasarnya adalah kasih. Kita bukan menteror dia, kita bukan menghakimi dia, kita bukan menuduh dia, ya kan? Tapi tujuannya dasarnya adalah kasih. Agape itu tadi, agape. Ya, di saat kita udah sampaikan, dia marah, ya kita atret. Kita atret, yang jelas kita udah sampaikan. Jadi istilahnya nanti di masa penghakiman kita nggak salah di hadapan Tuhan. Ya, tapi kan tujuannya kita bukan mau mempertahankan saya benar gitu kan? Kamu nggak mau dengar ya nggak apa-apa, ya kan? Yang jelas saya sudah sampaikan. Tapi kalau menurut kamu yang saya sampaikan salah, ya silakan. Berarti dia mau mempertahankan kebenarannya. Iya. Jadi bagaimana kalau itu adalah pasangan suami istri? Iya, memang harus tetap kembali kepada agape. Sabarlah, doakan pasanganmu. Iya, taburlah kasih. Iya, dan percayalah banyak kesaksian Tuhan bisa mengubahkan. Tapi yang biasanya kita alami kali ya, ini dalam rumah tangga biasa juga seperti maaf sebelumnya kali ya, dalam ini seperti orang tua yang kita hargai mungkin merasa banyak tahu firman. Jadi terkadang juga kali ya, itu jadi suatu hambatan bagi kita. Apa yang kita ingin sampaikan mungkin dalam hal tentang bagaimana dia bersikap terhadap anak-anak atau terhadap anak mantu. Itu kadang-kala kita kasih masukan kali ya, seakan-akan masukannya kita itu kita rasa benar untuk bisa bagaimana, artinya bersikap adil terhadap anak-anak, tapi kadang-kala begitu kita kasih masukan, duluan sudah kita kayak dirasa kayak langsung ditameng begitu kali ya. Jadi tadi Frans di awal saya sudah katakan, apapun permasalahan dalam suatu relationship, ya itu kuncinya adalah
tujuan kita memberikan masukan, namanya juga masukan. Masukan itu diresponi, nggak diresponi, kita sudah memberikan masukan. Jadi kita nggak perlu memaksakan. Nanti akhirnya kita menjadi orang yang merasa diri benar, gitu. Ya kan, gitu. Masalah dia mau mendengar dan dia mau melakukan. Kalau dia nggak mau dengar, dia nggak mau lakukan, ya udah kita doakan aja. Karena memang tujuannya adalah masukan, gitu. Sama dalam suatu pertemuan kan, masukan. Ya masukan itu ditampung, diikuti atau tidak diikuti ya namanya masukan, gitu. Jadi tergantung kepada pribadinya. Tapi kalau pribadi itu tetap mengeraskan hati, ya doakanlah dan taburlah kasih dan berikanlah keteladanan, berikanlah contoh. Iya. Hati yang keras bagaimanapun juga akan bisa jadi lembut di saat kita memberikan keteladanan. Ya kalian. Iya. Makasih kalian. Yo, Tuhan berkati. Ya. Baik, ada lagi satu orang. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau sharing pengalaman yang selama-lama menikah ini? Ya, jadi ini sama dengan kayak Komsel ya, bisa sharing aplikasi. Tujuannya apa? Untuk memberkati gitu ya, memberkati yang ada di ruang Zoom ini. Silakan. Karena kalau saya yang sharing kan belum yang selama menikah ini. Baiklah, mungkin saya mau bertanya Kak Lea, kalau belum ada. Ya, perhatikan baik-baik pertanyaannya Mariani. Ini pertanyaan ini ya. Sebenarnya ada dua, cuman kalau mungkin tidak cukup waktu biar satu saja. Nah, bagaimana seharusnya respon kita sebagai orang percaya, Kak? Kalau mengetahui pasangan kita mungkin berselingkuh. Nah, ini mungkin, Kak, boleh. Jadi bisa jadi pelajaran juga buat yang lain. Baik, ya. Nah, ini yang bujang yang bertanya ini ya. Bagaimana respon kita kalau pasangan kita berselingkuh? Ya, respon yang pertama adalah mengintrospeksi diri. Ya. Jadi kita jangan menjadi orang yang terlalu cepat menyalahkan orang lain. Lebih baik kita selalu belajar mengintrospeksi diri kita sendiri, ya. Karena Rasul Paulus pun juga berkata di suratan Korintus ya, adanya permasalahan di antara kita itu karena masing-masing istilahnya masing-masing tidak mau dirugikan gitu ya. Pasti ada yang salah, ada yang benar dalam suatu peristiwa atau permasalahan. Nah, permasalahan rumah tangga itu mengalami permasalahan perselingkuhan, ya. Nggak langsung menyalahkan pasangannya. Coba introspeksi diri, pasti ada kekurangan dari pasangannya, gitu ya. Nah, setelah introspeksi diri, ya, yang kedua adalah mengampuni. Mengampuni, menerima pasangan itu apa adanya. Iya, itulah agape, bukan simbiosis mutualisme. Hanya di saat dia menguntungkan, hanya di saat dia bisa hanya sepenuh dengan saya, baru saya bisa mengasihi dia. Agape bukan seperti itu. Kak, enak sekali dibicarakan. Ya, kalau kembali kepada hukum firman memang demikian, saudara. Iya, itu sebabnya kita bangga menjadi orang Kristen, karena dasarnya adalah firman Tuhan. Alkitab selalu mengatakan, ampunilah. Bahkan musuh pun dikatakan, kasihilah musuhmu. Apalagi ini sudah dua menjadi satu. Ya, terima apa adanya. Dan setelah itu, ya, siap untuk dipulihkan. Siap untuk dipulihkan, membutuhkan pembimbing rohani. Membutuhkan mentor. Iya. Ada pasangan yang gengsi, tidak mau permasalahan rumah tangga ini diketahui. Saudara, setiap kita di dunia ini kita punya dua orang tua. Orang tua jasmani dan orang tua rohani. Kalau hanya datang kepada orang tua jasmani, ya orang tua jasmani pasti akan membela anaknya. Apalagi anak yang disakiti. Ya, selalu merasa anaknya yang dirugikan gitu ya. Belum tentu bisa netral. Datanglah kepada orang tua rohani. Iya. Supaya orang tua rohani juga bisa menjadi mentor dalam masa pemulihan itu. Yang berikutnya, menguburkan hidup yang lama dan tidak mengungkit-ungkit lagi, tetap menatap perjalanan ke depan. Iya. Mungkin itu dulu, Mariani. Baik Kak Lea, terima kasih untuk infonya.
Mungkin teman-teman yang lain satu lagi kesempatan. Ada yang mau sharing sama mau bertanya? Ada yang bisa sharing lebih bagus ini ya? Bisa memberkati kita sekalian, silakan. Pengalaman iman dalam rumah tangga saudara, silakan. Singkat, padat, jelas. Atau Pak Polisi yang dari jauh? Tapi kita dekat kalau udah dalam satu ruang Zoom ya. Lagi bertugas ini Pak Polisi ya. Malam kali ya, mungkin mau bertanya. Ya, silakan. Nah, jadi kita kan dikatakan saling mengasihi, saling membantu. Apalagi kita walaupun sudah berumah tangga, kita masih punya keluarga, masih punya orang tua, masih punya saudara-saudara baik itu kakak, adik maupun ipar. Jadi suatu ketika mungkin keluarga kita, apakah itu orang tua, saudara, atau mertua, itu lagi dalam kesusahan, kemudian membutuhkan dana. Jelas kita sebagai anak, sebagai wujud anak yang berbakti, pasti berusaha untuk menolong orang tua atau keluarga kita yang lagi dalam kesusahan. Kemudian di sisi kita sendiri, kita juga ada kebutuhan yang memang harus kita prioritaskan, yang harus kita biayai. Jadi, apakah pada saat dua kebutuhan tersebut datangnya bersamaan, mana yang seharusnya kita lebih prioritaskan? Apakah kita menolong orang tua kita atau saudara kita karena mengingat orang tua kita yang melahirkan kita, atau kita juga sebagai keluarga yang harus memenuhi kebutuhan kita secara internal, itu yang harus kita prioritaskan. Jadi mohon arahannya kali ya. Iya, baik. Ini dalam suatu pernikahan, di bimbingan pranikah ada materi ya. Dalam satu pernikahan itu ada penyatuan seumur hidup. Ada 3 aspek yang disatukan. Aspek hidup, aspek kehidupan, dan aspek penghidupan. Ini Arif dengan Vero harusnya hafal ini yang pernah ikut-ikut bimbingan pranikah ini ya. Gitu. Di antaranya aspek hidup itu adalah penyatuan tubuh jiwa roh kita. Iya, aspek kehidupan itu adalah penyatuan keluarga. Iya, kita nggak bisa katakan orang tua pasangan kita, mamamu tadi ada datang loh, mamamu, nggak bisa. Kalau sudah menikah, mamanya kita gitu kan, penyatuan. Jadi orang tuanya itu, oke. Itu yang perlu dipahami dulu. Nah, mana yang lebih didahulukan saat prioritas seperti itu? Memang hidup ini, saudara, dari pagi buka mata sampai malam mau tidur, hidup adalah suatu pilihan. Termasuk yang dikatakan oleh saudara Roni tadi, itu adalah suatu pilihan. Kita harus memilih, gitu kan? Iya. Bagi masukan saya, kalau dalam sikon seperti itu, kita tidak berkelebihan, tapi orang tua membutuhkan. Iya. Jadi kalau kita masih bisa bantu, kita bantu. Kalau kita bantu, Kak, kita juga masih butuh dengan dana yang sudah kita siapkan itu. Ya, prinsipnya sederhana, saudara. Orang tua itu dari kecil tidak pernah mengeluh. Di saat kita sakit, di saat orang tua nggak ada juga, di saat kita sakit, dia akan upayakan bagaimana dia bisa bawa kita berobat ke dokter. Betul nggak? Iya, saya dengar kesaksian ibu saya ya. Di saat kami bertiga sakit, papa nggak pernah pulang, dia akan upayakan bagaimana rupa anaknya bisa ke dokter dan anaknya bisa sembuh gitu. Sampai akhirnya kita bisa jadi seperti sekarang gitu. Ya otomatis dengan demikian orang tua kita harus upayakan. Ya, ini kan berarti pertanyaannya tadi nggak ada kesulitan dari pasangan dalam membantu orang tua ya. Nggak ada kendala. Nah sederhana, kalau untuk orang tua kita bantu, kita lakukan. Kalau terbatas, ya apa yang kita punya yang masih bisa dijual, sebisa mungkin hidup jangan ngutang. Iya, bagaimana hidup tidak ngutang? Yang bisa dijual, saudara. Iya, Kak, saya cuma punya sepeda motor. Ya udah, sepeda motor jual, naik angkot gitu. Angkot sekarang nggak ada, naik Grab. Iya,
dan bekerja lebih rajin lagi, kita bisa menyimpan lagi, bisa beli motor lagi, gitu. Jadi bikin suatu skala prioritas, gitu. Yang mau dijual pun yang mana juga, gitu. Itu bikin skala prioritas, mana yang bisa dijual duluan, yang bisa untuk memenuhi kebutuhan, gitu ya. Ini untuk orang-orang yang kita kasihi, bukan sekedar kita kasih loh sebetulnya ya. Kalau pasangan hidup kan baru kita temukan setelah kita dewasa. Ini orang yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Jadi kalau masih bisa diupayakan, diupayakan. Apa yang bisa dijual, dijual. Iya. Sehingga itulah sebagai bentuk kasih kita kepada orang tua kita. Iya. Tentunya saya percaya setiap kita yang hidup dalam rancangan Allah dan kita melakukan sesuatu yang namanya agape, saudara, berkat kita nggak akan berkurang kok. Justru akan dalam waktu singkat akan berlipat kali ganda. Itu pengalaman iman dalam hidup saya. Iya. Mungkin itu yang saya bisa berikan jawaban, Ron. Iya. Baik, teman-teman. Sebenarnya masih ada yang mau ditanya. Sebenarnya masih ada yang mau ditanya ini. Boleh. Cuman, boleh sedikit lagi waktu ya? Boleh. Saya ingin bertanya, Kak. Ini kan masalah... Oh, Mariani lagi yang bertanya. Ya, saya masih mau bertanya nih, Kak. Ini kan masalah perselingkuhan untuk saat ini mungkin lagi tren ya. Kalau dibilang mungkin tren, mungkin tidak juga, tapi lagi apa musimnya gitulah. Jadi kurang ini juga. Cuman sudah banyak di kalangan baik kita orang percaya, sesama bahkan pelayan Tuhan, juga bahkan saya banyak tahu ini Kak karena orang banyak yang cerita dan curhat gitu. Jadi udah banyak tahu dan bisa tahu ini. Saya bertanya ini cuma untuk biar saya bisa memberikan masukan atau apa, karena saya belum menikah ya. Jadi mungkin perlu materi. Peranan gereja di sini sangat penting sekali Kak, menurut saya ya. Peranan gereja ini penting sekali. Nah, kebanyakan ini walaupun mereka sudah masuk mungkin di mentor sama orang tua rohani, tapi ini kan dua pasangan, dua pasangan ya Kak, dua orang jadi satu pasangan. Nah, kalau misalnya memang sudah tidak bisa, orang tua rohani sudah ini Kak, terus tidak bisa memang mereka mau mempertahankan, tapi sudah tidak ada keharmonisan. Apakah memang apakah memang itu harus mereka pertahankan, walaupun mungkin mereka sakit Kak? Karena dari dua hal ini pasti akan ada yang disakiti, termasuk juga mungkin anak-anak, ya kan? Nah, kalaupun memang mereka harus bercerai, nah ini bagaimana? Karena salah satu mungkin tidak mau bercerai, salah satu maunya bercerai, gitu. Nah, ini mungkin bagaimana ya Kak? Mungkin ada masukan Kak? Baik, iya, saya hanya berpikir ini yang bertanya orang yang bujang, tanyanya tentang konteks rumah tangga, perselingkuhan gitu ya. Oke, baik, puji Tuhan. Mungkin ini maksudnya melempar bola gitu ya. Oke, ya. Jadi sederhana, saudara perlu dipahami bahwa pernikahan itu adalah proyeknya Allah. Ya, pernikahan itu adalah proyeknya Allah. Jadi siapa yang mengobrak-abrik proyeknya Allah akan berhadapan dengan Allah. Dan kalau sudah berhadapan dengan Allah akibat mengobrak-abrik proyeknya, apakah mungkin orang itu bisa berjumpa dengan Allah atau berjumpa dengan Tuhan? Itu dulu yang perlu dipahami ya, bahwa pernikahan itu sakral. Pernikahan itu proyeknya Allah dan Allah tidak pernah membenarkan perceraian. Iya. Di dalam proyek pernikahan tidak dibenarkan perceraian. Itu adalah proyeknya Allah. Makanya bagus GPPS Jemaat Palu belakangan ini pernikahan ada bimbingan pranikah. Ya, itu selalu saya tekankan gitu ya. Siap nikah? Ya. Siap menerima pasangan apa adanya gitu ya. Justru kadang-kadang saya bertanya, selama masa perkenalan 3 tahun, 2 tahun udah pernah berkelahi yang hebat sekali? Belum Kak? Oh, kalau gitu berkelahi dulu gitu ya. Karena berarti kamu hanya kenal kulit-kulitnya saja, gitu. Belum kenal dalamnya, gitu ya kan? Jadi baklai dulu, bingung mereka baku haga, begitu ya. Baklai dulu baru bisa tahu, gitu ya. Bisa terima apa adanya atau tidak, sifatnya asli-aslinya udah tahu, begitu. Ya. Jadi pernikahan itu proyeknya Allah, Tuhan tidak pernah membenarkan perceraian. Jadi kalau dijumpai pasangannya itu berselingkuh, ya kembali seperti yang tadi saudara, gitu. Apakah harus bertahan? Ya,
firman Tuhan tidak pernah membenarkan perceraian. Iya, tidak pernah membenarkan perceraian firman Tuhan. Kak, kalau dianya yang tidak mau berubah, ya itu adalah suatu pergumulan dalam pernikahan. Bagi pasangannya ya tetap taburlah kasih, agape, imani. Ya, dia adalah pasangan yang Tuhan berikan. Rebut, gak perlu baklai baku rebut, rebut secara alam roh. Iya, dengan mendoakannya bila perlu, jenis ini nggak bisa diusir selain dalam doa dan puasa, gitu. Jangan cuma berdoa di kamar doa, saudara. Itu yang saya katakan tadi di awal, introspeksi diri. Introspeksi diri, gitu. Kenapa sampai pasangan itu berselingkuh? Apakah memang sifatnya sebelum menikah, permisi bicara, sudah memang nakal tanda kutip, iya, sifatnya sebelum menikah, berarti Anda waktu menikah belum mengenal baik-baik, dan belumnya saudara sudah siap menerima apa adanya, dan siap menjalani. Gitu. Makanya saya selalu berkata, kenal baik-baik. Gitu. Ada pernikahan yang belum 1 tahun, udah berani nikah, saya berkata, wih, berani kamu ya, belum 1 tahun, udah langsung nikah, gitu ya. Udah kenal baik saya, Kak. Aduh, pernikahan itu adalah pengenalan seumur hidup, begitu ya. Apalagi kalau baru 1 tahun, berapa bulan gitu ya. Nah, itu saudara. Jadi apakah tetap harus dipertahankan? Iya, karena Tuhan tidak pernah membenarkan perceraian, dan pernikahan itu adalah proyeknya Allah. Itu sebabnya bagi yang bujang-bujang saat ini, kalau saudara lagi berkenalan, lagi ada yang PDKT, atau PDKT, berdoa baik-baik, cari tahu kehendak Allah baik-baik, dan kenal baik-baik. Makanya masa perkenalan itu penting. Makanya kenapa di gereja kita GPPS Palu, masa perkenalan itu selalu diumumkan kepada jemaat. Itu tujuannya supaya saudara bisa terayomi. Baik itu dari orang tua jasmani maupun orang tua rohani. Dan secara alam roh, itu saudara betul-betul terayomi. Dan tujuannya diproklamirkan, itu untuk menghindari juga cabang-cabang. Iya, kalau usaha seperti Marble Cisti, boleh buka cabang. Cafe Mamiku boleh buka cabang. Tapi kalau berkenalan dengan seseorang, apalagi sudah menikah, nggak boleh buka cabang. BCA bisa buka cabang, BRI bisa buka cabang, pernikahan nggak bisa buka cabang, kasihan. Iya, nggak boleh itu. Iya. Jadi introspeksi diri, iya, dan terus mau belajar kepada pribadi Kristus. Kasih itu menutupi banyak dosa. Itu firman Tuhan berkata. Terima dia apa adanya, iya. Banyak kesaksian dari saya kecil sampai saya jadi hamba Tuhan, saya mendengar saudara pergumulan, bukan hanya istri-istri, belakangan ini saudara banyak perselingkuhan juga, banyak apa namanya pil-pil. Ya, apa itu pil? Bukan pil ini ya, bukan pil-pil obat ini. Ya, pria idaman lain. Ya, para wanita-wanita, para perempuan-perempuan, ibu-ibu, akibat yang tadi itu cintanya bermasalah. Kenapa? Pasangannya yaitu nggak mau berubah. Dan dia juga nggak mau berubah. Larinya kepada keinginan daging. Bukan kepada firman Tuhan. Dia beloknya, dia tahu itu danger area, dia tetap terus terobos. Kenapa? Karena dia mau memuaskan kedagingannya. Iya. Jadi itu ya, Marbel. Kak, masih bisa boleh Kak, bertanya kita rebut itu? Ya. Satu lagi, Kak. Putus. Kita masih mau pasangan kita itu. Oke. Oh, putus-putus, Kak. Halo, ini udah jelas, Kak? Oke, diulang. Oke, sudah jelas. Sudah, Kak, sudah. Bisa kita pertahankan hubungan kita di hadapan Tuhan? Atau yang seperti Kak Lea bilang tadi, kita rebut itu kita rebut, dia kembali dalam doa atau pergumulan kita dengan Tuhan. Dengan kita. Tapi kalau misalnya dia sudah menikah doa dan dengan tindakan orang lain, ya. Bukan cuma doa dan tindakan. Doa dan tindakan dari karakter daripada pasangannya, gitu. Masih bisakah? Masih. Kalau selagi pasangan itu belum menikah resmi. Karena sekarang ini seharusnya kalau belum ada perceraian kan belum bisa nikah resmi ya, gitu. Tetapi aneh, ya inilah realita dalam kehidupan. Ya, bisa ada pembuatan surat cerai palsu atau mungkin tanpa surat cerai,
Itu hamba-hamba Tuhan yang di desa sana kadang-kala sudah nikah resmi pemberkatan di mana surat cerainya belum ada. Oh, hamba Tuhan, dia pergi ke hamba Tuhan sana, diberkati. Nah, itu yang aneh. Makanya kita di GPPS Palu sangat selektif. Saudara belum lengkap persyaratan pernikahan, kita akan terus kejar. Nggak bisa dilakukan pemberkatan nikah ini kalau tidak lengkap. Iya, salah satu huruf atau ada yang kita akan tetap kejar administrasi dari kantor. Karena pertanggungjawaban gereja itu besar di hadapan Tuhan. Iya. Jadi kalau misalnya dia sudah menikah, berarti kita tidak bisa lagi pertahankan itu dia. Iya. Dan itu dosa itu ya istilahnya dari pasangan itu sudah membuat satu kebohongan. Bagaimana dia bisa menikah lagi kalau secara Kristen ya, gitu. Dan memang ada hamba-hamba Tuhan yang tidak selektif. Ya istilahnya mau dibayar tanda kutip, yang penting amplop tebal. Diberkatilah dia nggak tahu pertanggungjawaban di hadapan Tuhan itu besar sekali. Tadi Roni mau bertanya, Ron? Roni yang mana ini? Karena ada dua Roni Burunguju. Roni Burunguju. Dua-duanya Pak Kudus. Iya. Ya, ini ada yang saya mau tanyakan kali ya. Jadi selama ini saya belum menemukan jawabannya dalam hal jodoh. Apakah kita memilih seseorang itu kan sudah memang benar jodoh yang diberikan oleh Tuhan, atau kita lebih menuruti keinginan kita sendiri? Karena saya percaya Tuhan pasti memberikan pasangan itu yang terbaik buat kita, tapi Tuhan juga tidak memaksakan kehendaknya. Di sisi lain kita manusia punya kehendak bebas untuk memilih. Kadangkala kita memilih pasangan itu hanya lebih menuruti kedagingan kita, semata-mata karena kita punya kehendak bebas. Jadi kita tidak betul-betul mendengar atau betul-betul mengikuti yang mana yang sebenarnya yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, apakah kalau saya berkata bahwa tidak semua orang menikah dengan jodohnya yang disediakan oleh Tuhan, apakah itu salah atau benar, Kalea? Jadi contohnya seperti itu tadi, mungkin ada seseorang, contoh kasus, dia menikah bukan karena dia mendengar suara Tuhan, tapi karena dia lebih menuruti kedagingannya. Karena dia memiliki kehendak bebas. Pada akhirnya, kehidupan rumah tangganya berantakan. Nah, dalam case yang seperti ini, apakah bisa dia bercerai, kemudian dia mendengar kembali yang mana kehendak Tuhan, atau seperti apa kali ya? Mohon petunjuk. Iya. Jadi tadi ada pertanyaan di akhir tadi, apakah benar statement saya bahwa ada orang yang menikah belum tentu jodoh dari Tuhan, tapi dia menikah karena kedagingannya. Itu bisa jadi. Tapi kalau pertanyaan berikutnya, dengan demikian apakah boleh dia mencari jodoh lagi? Waduh, cari gampang itu. Pernikahan adalah proyeknya Allah. Jadi jangan pernah mengobrak-abrik proyek Allah dalam pernikahan, karena kita akan berurusan dengan Allah. Itu sebabnya pemimpin-pemimpin rohani pasti selalu mengingatkan, berdoa baik-baik, kenal, sudah siap nikah, ya, jangan pernah berpikir bercerai. Ya, jangan pernah berpikir bercerai. Jadi dari mana kita tahu jodoh dari Tuhan atau tidak? Ini kembali kepada seminar di kaum muda remaja ini. Ya, gitu ya. Seminar di kaum muda yang sering kali dibahas, kalau bagi saya sederhana. Kalau saudara sementara masa berkenalan, ini masa berkenalan, yang sudah kawin, udah tinggal dijalani, dan konsekuensinya harus dijalani. Ya, itu. Setiap pelanggaran pasti ada konsekuensi. Jadi jangan berusaha apakah bisa bercerai dan mulai doa baik-baik cari jodoh. Nggak bisa. Pernikahan itu adalah proyeknya Allah. Sekali saudara sudah diberkati dalam pernikahan, sudah ikrar pernikahan, itu hanya maut yang bisa memisahkan. Tapi saya capek, Kak. Itu harga yang harus dibayar. Makanya tuh kaum muda, saya berkata, kalian sederhana sekali. Dari mana kita tahu ini adalah pasangan hidup yang Tuhan siapkan untuk saya? Tadi saya sudah katakan ya, setiap kali terjadi pernikahan pasti diawali dengan eros.
jujur aja ya, kita pasti akan ada tertarik dengan fisikalnya, gitu. Nanti berikutnya baru agape, gitu. Tapi setelah pernikahan, agape yang harus nomor 1. Iya, bahaya kalau hanya eros nomor 1. Nah, saudara, sederhana, dari mana kita tahu pasangan hidup yang Tuhan berikan bagi yang masih single-single ini? Ya, yang masih single-single. Jika saudara berkenalan dengan seseorang, ternyata orang itu bukan membawa saudara lebih dekat dengan Tuhan, tapi semakin jauh dari Tuhan, sudah, tidak usah berpikir panjang. Dia bukan pendamping hidup yang Tuhan siapkan untuk dirimu. Tapi kalau dia betul-betul bisa menjadi imam bagi kamu, terus kalau andai kata Anda laki-laki, dia bisa menjadi penolong sejak masa perkenalan, ya itu yang harus saudara pupuk. Dipupuk supaya tambah subur, sampai masuk dalam pernikahan kudus. Dan saudara berumah tangga tetap akan menikmati limpah damai sejahtera. Tidak ada rumah tangga yang semulus jalan tol, nggak ada. Setiap hari cuma yang-yangan terus, nggak ada. Pasti akan ada pergolakan-pergolakan, tapi kalau dasarnya cinta, dan cinta ini dipertahankan bersama, itu hasilnya luar biasa. Contoh, saya nggak bisa kasih contoh yang lain ya. Saya berkenalan, ada beberapa orang jujur yang berkenalan dengan saya sebelum saya menikah. Tapi saya bingung, saudara. Ya kan, gitu. Ada banyak yang bertanya kepada saya, kenapa kalian pilih Kak Herman? Gitu ya. Nah, di antaranya nih, saya bongkar ini, rahasia. Biasanya bimbingan pranikah sama saya sudah mendapat ini. Ya, saya berkenalan dengan Kak Herman, jujur. Awal mula Kak Herman mau berkenalan dengan saya, bagi saya oke. Menambah banyak teman, oke, sahabat, oke. Kenapa, saudara? Karena kriteria pertama saya dulu adalah hamba Tuhan full time. Gitu. Karena saya paling takut, jangan karena menikah, akhirnya saya harus keluar dari panggilan. Bagi saya, Tuhan tetap number 1. Dan hidup mati saya adalah di ladang Tuhan. Gitu. Maka kriteria saya adalah hamba Tuhan full time. Saya banyak berkenalan dengan hamba Tuhan full time, yang berkenalan lewat waktu itu masih handphone biasa, terus apa ini yang lalu itu BlackBerry gitu ya, dan sebagainya. Saya berkenalan 1-2 hari dan sebagainya, saya tidak akan sambung gitu ya. Karena apa, saudara? Ternyata saya menemukan, ya biar hamba Tuhan hatinya tidak mencintai Tuhan gitu. Tapi heran berkenalan dengan Kak Herman. Dulu kami kan berkenalannya jarak jauh, betul-betul jauh gitu ya. Waktu pun berbeda, beda 12 jam begitu. Jadi kalau di sana malam, Kak Herman sudah free, ingin ngobrol dengan saya lagi beraktivitas. Karena di sini siang hari, begitu kan? Nah, setiap kali Papa Jaden anu sama saya, bisa telepon gitu dan sebagainya, saya selalu jawab, aduh saya sibuk, maaf ya, karena saya lagi ini dan sebagainya. Saudara, satu kelebihan yang membuat saya bingung. Iya. Sampai saya bertanya, Tuhan, dia bukan hamba Tuhan full time. Tetapi dia bisa menopang. Waktu kalau saya berkata, saya sibuk, saya lagi ada pelayanan. Nggak pernah Kak Herman marah. Berapa kali saya berkenalan, ada hamba Tuhan yang ingin berkenalan dengan saya, bahkan sudah gembala jemaat dan sebagainya. Saya kalau sibuk-sibuk, saudara, dalam keseharian sibuk. Yang paling banyak itu adalah konseling biasanya, konseling. Iya, entah lewat SMS, dulu belum ada chat, belum ada WA ya, entah lewat telepon, kadang-kala bisa berjam-jam. Ada seorang gembala jemaat berkenalan dengan saya, hanya baru tidak sampai 1 minggu berkenalan, dia marah. Kamu kok sibuk terus sih, kok konseling terus, nggak capek ya konseling terus. Kaget saya, dia ini hamba Tuhan atau bukan? Saya berkata, jangankan berapa jam, 1 hari pun kalau jiwa saya layani. Karena itulah panggilan kita jadi hamba Tuhan. Dengan demikian, saudara, saya berpikir Tuhan, jadi teman aja saya ogah, apalagi mau jadi pendamping hidup. Tapi waktu dengan Papa Jaden, kalau saya berkata, maaf saya sibuk ya, saudara tahu yang keluar adalah kata-kata berkat. Oh oke, baik, selamat melayani. Bahkan ada pakai bahasa apa itu, bahasa Yunani, atau dapat dari mana itu bahasa. Ya kan gitu, bahasa teologi ya begitu ya. Sehingga saya bingung, Tuhan, dia bukan hamba Tuhan full time, tapi dia bisa memberkati saya, dia bisa jadi imam bagi saya. Dia bisa jadi pemimpin bagi saya. Saya temperamen kolerik. Kak Herman juga kolerik. Jadi kami sama-sama pemimpin. Gitu. Jadi saya belajar untuk dipimpin oleh Kak Herman. Sama. Di dalam perjalanan pengenalan. Makanya Kak Herman selalu baku sedu toh. Waduh, baku kenal dengan Kak Lea ini. Baru berkenalan ditanya visi misi. Gitu kan. Kalau berjalan, kita mau berdua, dia bawa satu pastori. Saya selalu bawa satu pastori kan gitu, saudara. Iya, gitu kan. Jadi
Dalam masa berkenalan pun saya belajar jadi penolong bagi dia. Mungkin Kak Herman kaget saat mau pegang tangan saya tidak kasih. Sabar gitu ya. Berharga ini tangan. Kenapa? Anda normal, saya normal juga. Kita lagi berdua. Ya kan gitu. Jadi saya harus berfungsi jadi penolong sejak masa perkenalan gitu. Ini Kak Herman ada dalam ruang Zoom juga ini gitu kan. Jadi bukan nanti setelah menikah, dalam masa perkenalan melihat. Ya, dan sampai saat ini walaupun Kak Herman itu bukan PDP, PDM, PDT, tetapi dia mensupport pelayanan saya. Dia tidak pernah keberatan gitu ya. Tadi saya mau masuk ini, saya kan nggak ada ART nih saudara, nggak ada ART udah kosong 1 bulanan mungkin ya, gitu. Saya mikir, aduh, tiba-tiba Zoom saya bermasalah tadi, jadi saya harus setting ulang, saya pinjam dengan laptopnya SCG, laptop saya bermasalah. Nah, jadi saya berkata, Han, tolong boleh garuk akan ini sosis supaya Jaden makan. Dia siap, dia garuk itu sosis, kasih makan anaknya, saya bisa duduk dengan saudara. Nah, tidak salah pilih kan, gitu. Sederhana, kalau orang itu bisa memberkati kita, dia bisa jadi imam. Kalau kita perempuan, dia bisa mimpin kita lebih dekat kepada Tuhan. Tapi kalau dari masa perkenalan, ini di kaum muda remaja ini, sudah datang ibadah kaum muda minggu depan aja kan, setiap Sabtu kebaktian kaum muda kan, sekarang Jumat ya. Sekarang kita ke XX1 saja gitu. Kan minggu depan juga bisa ibadah. Saudara, sangat sederhana, dia bukan pendamping hidup yang Tuhan berikan. Iya, dia nggak bisa menopang saudara, dia nggak bisa menolong saudara, semakin jauh dari Tuhan. Tapi yang sudah menikah, jangan pernah berpikir, Kak, ternyata kita salah pilih. Boleh nggak cerai terus kita mulai memilih kembali? Nggak ada. Iya, itu konsekuensi yang harus dijalani. Iya, dan mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan rumah tangga keluargamu. Dari mana? Diawali dengan diri sendiri. Taburlah kasih. Maka pasanganmu akan bisa merasakan, dan akhirnya terjadilah chemistry, agape dengan erosi, dan akhirnya ikatan lahir batin itu luar biasa. Iya, luar biasa. Oke? Boleh jelas, Roni? Jelas, Kak. Terima kasih. Ya. Oke, karena sudah jam juga, kita lanjut nanti di sesi berikutnya ya. Zoom berikutnya kayaknya masih berlanjut. Nanti kita atur dengan tema yang berikutnya untuk pertanyaan selanjutnya. Karena banyak yang Mbak WA ada suruh saya yang bertanya. Aduh. Ini kayaknya saya sebetulnya pertanyaan bisa via chat ya, chat di Zoom ya. Kan bisa pribadi ke saya gitu, enggak terbaca yang lain. Oke, ya. Baik, Kak, kita lanjut berikutnya, Kak. Kita selesaikan sharing kita pada malam ini dan juga pertanyaan-pertanyaan. Kita masuk ke dalam doa. Saya serahkan kepada Kak Lea. Baik, puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan dan sharing kita malam hari ini bisa memberkati kita sekalian, sharing baik lewat pertanyaan, bisa memberkati kita sekalian. Sebetulnya banyak ya, karena saya bilang sama seksi ibadah, materi ini adalah materi seminar sebetulnya. Kalau seminar kan lebih panjang waktunya, saudara. Tapi ini dipadatkan sehingga hal-hal yang perlu diuraikan lebih dalam, saya belum bisa uraikan lebih dalam, tapi nggak apa-apa. Ini bisa memberkati saudara sekalian, khususnya rekan-rekan PDM yang sudah berumah tangga, ya, yang juga dibingungkan dengan layang-layang putus, gitu ya. Jadi perselingkuhan tidak pernah dibenarkan. Kalau dulu ada istilah TTM ya, kalau tidak salah ya, teman-teman, apa? Tapi mesra itu apa ya? TTM ya. Jadi nggak ada ya. Jadi jangan bermain api ya. Jadi istilahnya kalau andai kata cintamu kepada pasangan sedang bermasalah, segera. Jangan pernah terobos itu danger area. Putar balik kepada apa? Kepada firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan dalam hidupmu. Iya. Nanti yang lainnya bisa juga chat pribadi kepada saya lewat WA boleh atau telepon boleh. Mari kita akhiri ibadah persekutuan dewasa muda malam hari ini. Maaf, malam hari ini agak lat ya. Harusnya jam 9 selesai. Ini ternyata pertanyaan banyak. Iya. Oke, ya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya. Yang untuk yang ulang tahun, Kak, jangan lupa. Iya, tak lupa juga atas nama koordinator dan pengurus Dewasa Muda GPPS Palu mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara kita yang dalam beberapa minggu ini berulang tahun, yaitu Elia Meliangan, Timar Lago, Roni Limbunan, Abdi Tempali. Sepertinya
Ada enggak orangnya ini ya? Tidak ada ya? Roni ada, Roni. Oh, Roni ada. Iya, happy birthday Roni. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dan yang baru pertama kali hadir. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu berupa waktu yang Kau berikan kepada kami. Dari Persekutuan Dewasa Muda, kami boleh bersama-sama beribadah. Situasi dan kondisi apapun tidak menghalangi kami untuk boleh bersama-sama beribadah dengan Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Walaupun secara virtual malam hari ini, kami percaya Engkau hadir dan Engkau melawat setiap kami di tempat kami masing-masing, dan kasih agape-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kiranya Tuhan firman-Mu juga boleh Engkau meteraikan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tidak ada satupun kami yang dalam ruang Zoom ini yang sudah memiliki hidup yang sempurna. Kesempurnaan hanya padamu saja, Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi serupa dengan Engkau. Kami akan terus mau belajar, Tuhan. Untuk agape, itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami terhadap semua relationship yang ada. Dan juga kami mau belajar, Tuhan, apabila ada karakter-karakter yang kurang berkenan di hati-Mu, kami akan terus mau diubahkan. Kami mau belajar untuk mengerat hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar apa yang menjadi firman-Mu, itulah yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya Allah Roh Kudus Engkau akan memampukan kami untuk terus kami berjalan di dalam rancangan-Mu. Dan iblis tidak ambil kesempatan untuk menyeret kami keluar daripada rancangan-Mu. Karena Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami, di setiap situasi dan kondisi apapun, Engkau selalu bersama dengan kami, menguatkan kami, menopang kami, untuk kami boleh terus Engkau tuntun berjalan di dalam rancangan-Mu. Kami mau, Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, rumah tangga yang ada di dalam kehidupan dewasa muda yang hadir saat ini maupun yang tidak hadir, Tuhan. Biarlah kasih agape-Mu terus menjadi dasar, yang menjadi pengikat dan mempersatukan dan terus menyempurnakan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Berkati kami suami istri, Tuhan. Sehingga kasih agape-Mu, Tuhan, dan eros itu, Tuhan, boleh terus melimpah dalam kehidupan kami. Dan betul-betul, Tuhan, kasih kami, Tuhan, ikatan batin kami, lahir dan batin itu terjadi dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami sebagai orang tua boleh menjadi berkat bagi anak-anak kami, Tuhan. Berkati juga dewasa muda, Tuhan, yang masih single. Bawa mereka terus berjalan dalam rancangan-Mu, untuk mereka tidak ceroboh, untuk mereka tidak keburu-buru, Tuhan, untuk mereka tidak mengikuti keinginan daging mereka, tapi kehendak-Mu lah, Tuhan, yang mereka kenal, dan apa yang menjadi keputusan adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berkati Tuhan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini, baik saudara Elia, Timar Lago, Roni Limunan, Abdi Kurniawan. Tuhan, Engkau kiranya berkati Tuhan. Dengan bertambahnya usia 1 tahun, kami percaya Allah Roh Kudus Engkau akan terus menerangi hati dan pemikiran mereka, supaya mereka boleh memahami anugerah-Mu berupa waktu, untuk mereka boleh hargai kesempatan yang diberikan, untuk mereka boleh pakai kesempatan itu, Tuhan, untuk memuliakan Engkau dalam segala aspek kehidupan mereka. Engkau terus menyempurnakan rancangan-Mu dalam kehidupan mereka, Tuhan. Tubuh jiwa roh mereka diberkati dalam nama Yesus. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan, profesi-profesi mereka, Tuhan, Kau buat berhasil senantiasa. Terima kasih, Bapak. Saat ini, Tuhan, kami juga berdoa bagi yang baru bergabung, baik saudara Agung, suami istri, maupun juga saudari kami Fani, Tuhan, Engkau kiranya berkati, Tuhan. Biarlah mereka boleh merasa diberkati dalam ibadah dewasa muda ini, dan boleh bersama-sama dengan kami setiap 2 minggu sekali dalam ibadah persekutuan dewasa muda ini, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, saat ini mengalami pergumulan dalam permasalahan finansial ekonomi. Tuhan, Kau buka jalan, Tuhan. Sehingga Tuhan, tidak ada satupun yang mengalami kekurangan. Berkat kesehatan, damai sejahtera terus Engkau limpahkan, Tuhan. Berkat finansial terus Engkau curahkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang ambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, dan yang sudah menyediakan waktu untuk boleh bersama-sama, mengutamakan untuk mencari Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati dengan limpah, berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Rekan-rekan dewasa muda yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya, dan senantiasa memberikan hati yang bijaksana kepada kita sekalian, membuat berhasil akan apapun yang kita kerjakan, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Puji Tuhan.